Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 129. Demikian orang-orang itu berloncatan menjauh, maka Mahisa Murti pun telah bersiap pula menghadapinya. Kau harus kehilangan tenagamu dan untuk selanjutnya kehilangan ilmumu, geram Mahisa Murti. Baru dengan demikian maka kalian akan berhenti melakukan kejahatan. Orang itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia sudah menerkam Mahisa Murti dengan garangnya. Namun Mahisa Murti sempat menghindarinya, meskipun udara panas masih terasa menyentuhnya. Demikian pula ketika orang itu memburunya. Kedua tangannya yang membara mengembang, siap untuk menerkamnya. Sekali lagi Mahisa Murti harus mengelakkan serangan itu. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah mulai bertempur dengan garangnya. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka lawannya itu berloncatan menyerang. Kuku-kuku bajanya mengembang mengerikan seperti kuku-kuku seekor burung Garuda. Namun Mahisa Pukat yang bertempur lebih berhati-hati itu sama sekali tidak dapat disentuhnya. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat sudah dapat mengenainya. Orang itu pun sadar bahwa ia harus menghindari benturan atau sentuhan dengan lawannya itu jika ia tidak ingin tenaganya terkuras habis. Karena itu, maka orang itu menjadi lebih berhati-hati. Ia berusaha untuk menghindari setiap sentuhan dengan berusaha menggoreskan kukunya jika jarak mereka menjadi lebih dekat. Mahisa Pukat memang menjadi kesulitan untuk mendapat kesempatan itu. Nampaknya lawannya dapat mengerti kekuatan ilmunya, sehingga ia berusaha untuk selalu menghindari benturan, meskipun sekali-sekali dapat juga terjadi. Namun kesempatan itu terlalu kecil untuk mampu menghisap tenaga lawan cukup banyak. Dengan demikian maka pertempuran itu pun berlangsung lebih lama. Demikian pula lawan Mahisa Murti. Ia pun berusaha untuk selalu membuat jarak dari lawannya dengan perisai udara panasnya. Namun pada saat-saat yang tepat, ia telah meloncat menyerang, namun tanpa menyentuh lawannya. Orang itu menyadari bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki kemampuan menyerap kekuatan panas bara telapak tangannya dengan kekuatan yang berlawanan, sehingga tidak menimbulkan luka-luka bakar pada kulitnya. Mungkin lawannya yang muda itu merasa sakit, tetapi orang itu sadar bahwa anak muda itu juga memiliki daya tubuh yang luar biasa, sehingga dengan cepat ia akan dapat mengatasi rasa sakit itu. Karena itu, maka serangannya adalah justru dengan melibatnya dalam panasnya udara yang dapat diserap oleh kekuatan yang berlawanan sebagaimana jika terjadi benturan kekuatan ilmu. Dengan demikian jika Mahisa Murti meloncat menyerangnya, maka orang itu akan selalu menghindari sejauh dapat dilakukan, namun kemudian ia telah berusaha untuk meloncat menyerang dengan kekuatan panasnya udara, tanpa menyentuhnya. Mahisa Murti memang mengalami kesulitan. Panasnya udara itu serasa membakar kulitnya. Ia menyadari bahwa lawannya ternyata telah mengetahui kekuatan lawannya yang dapat menghisap kekuatan lawannya itu dalam sentuhan-sentuhan yang terjadi. Sehingga karena itu, maka lawannya telah berusaha untuk menghindari setiap singgungan, namun selalu memanggangnya dalam kekuatan panasnya. Niat Sangka yang menyaksikan pertempuran itu bersama saudara-saudara seperguruannya menjadi tegang. Ternyata tidak semudah yang diharapkan untuk menundukkan kedua orang paman gurunya yang telah mengetahui rahasia kekuatan kedua anak muda itu. Bahkan yang tertua di antara mereka sempat berkata lantang. Anak muda, aku tidak akan mengulangi kesalahanku untuk kedua kalinya. Kau tidak akan mampu berbuat sebagaimana kau lakukan sebelumnya. Rahasia kekuatanmu telah aku ketahui, sehingga karena itu, maka pada gilirannya, kaulah yang akan menyesali nasibmu yang buruk. Kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu. Mahisa Murti tidak menjawab. Sementara Niat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya menjadi semakin berdebar-debar. Beberapa saat kemudian keduanya masih bertempur. Mahisa Murti justru mengalami kesulitan dengan lawannya yang bertempur dengan sangat berhati-hati. Keringat rasa-rasanya telah terperas dari tubuhnya yang menjadi kemerah-merahan oleh panasnya udara, sementara itu tidak mendapat kesempatan untuk menyentuh tubuh lawannya itu. Aku bukan orang yang baik hati seperti kau, berkata orang yang tertua dari kedua orang itu. Karena itu, aku akan benar-benar memanggangmu dalam apiku, kemudian setelah kau tidak mampu lagi berbuat sesuatu, maka aku akan membunuhmu tanpa menyentuhmu. Aku hanya akan duduk saja selangkah di sebelahmu. Maka kau akan mati dengan tubuh yang kering. Mahisa Murti menjadi semakin geram karena kata-kata lawannya itu.
Jika semula ia hanya sekedar ingin membuat lawannya itu jera dan tidak mampu lagi melepaskan dendamnya kepada murid-murid perguruan yang akan dirampasnya itu, maka kemudian Mahisa Murti harus memperhitungkan pula kemungkinan yang dapat terjadi pada dirinya sendiri. Karena itu, ketika terasa kesulitan itu semakin mendesaknya, maka Mahisa Murti tidak mempunyai pertimbangan yang lain lagi kecuali benar-benar menghancurkan lawannya itu. Karena itu, maka ia telah berketetapan hati untuk tidak mempergunakan kekuatan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan lawannya. Tetapi Mahisa Murti benar-benar akan menyerang dan melumpuhkan lawannya itu. Memang kemungkinan yang sangat buruk dapat terjadi, katanya di dalam hati. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Itulah sebabnya maka Mahisa Murti pun telah memusatkan nalar budinya pada saat kesempatan ia menjauhi lawannya. Kemudian dalam sekejap ia sudah siap untuk melontarkan kekuatan ilmunya yang luar biasa. Mahisa Murti telah merubah kekuatan ilmunya dari bentuknya yang lunak menjadi bentuknya yang keras. Sementara ia sudah siap pula dengan ilmunya yang mampu melontarkan serangan dari jarak tertentu. Karena itu, ketika lawannya itu meloncat mendekatinya untuk memanggangnya dalam panas apinya, maka Mahisa Murti telah melepaskan serangannya itu. Akibatnya memang luar biasa pula sebagaimana kekuatan ilmunya itu. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Ilmu Mahisa Murti yang dilontarkannya telah menghantam ilmu lawannya yang melingkari dan melindungi dirinya. Namun demikian besarnya kekuatan dan kemampuan ilmu Mahisa Murti, maka kekuatannya telah memecahkan ilmu lawannya, menyusup dan kemudian menghantam tubuh paman guru Miat Sangka yang tertua itu. Terdengar teriakan keras. Hanya sesaat pendek sekali. Suara itu kemudian lenyap sama sekali, bersamaan dengan tubuhnya yang terlontar dan terbanting jatuh. Demikian kerasnya, sehingga tubuh itu sama sekali tidak berdaya untuk bertahan betapapun tinggi daya tahannya. Sejenak kemudian tubuh itu telah terbaring diam. Tidak ada lagi aliran nafasnya dan tidak lagi detak jantungnya yang ternyata telah terbakar sebagaimana luka-luka yang nampak pada tubuh yang diam itu. Semua orang terkejut melihat hal itu terjadi. Beberapa orang justru bagaikan membeku di tempatnya. Namun Miat Sangka dan beberapa orang yang lain telah berlari mendekati tubuh yang diam itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku telah membunuhnya." Sebenarnya lah Mahisa Murti telah membunuh lawannya. Kemarahannya tidak lagi dapat dikekangnya. Paman guru Miat Sangka itu telah dapat mengetahui rahasia ilmunya sehingga ia berusaha untuk menghindari setiap sentuhan, sementara ia sendiri mampu melepaskan panas yang seakan-akan telah membakar udara. Sejenak Miat Sangka merenungi paman gurunya yang terbaring diam. Kulitnya bernoda kebiru-biruan dan bahkan hangus di beberapa bagian. Meskipun orang itu bermain-main dengan panasnya api, namun akhirnya ia telah terbakar oleh kekuatan api yang dipancarkan oleh Mahisa Murti. "Aku tidak mengira bahwa begini akhir dari hidup paman," berkata Miat Sangka. Namun dalam pada itu, masih ada lagi dua orang yang sedang bertempur. Namun keseimbangannya sudah berubah. Paman guru Miat Sangka yang muda itu telah kehilangan keberanian untuk meneruskan perlawanannya. Ia sempat melihat bagaimana kakak seperguruannya itu terlempar jatuh setelah dinding ilmunya dihancurkan oleh kekuatan lawannya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada menyerah. Ketika Mahisa Pukat mendesaknya, maka orang itu sempat meloncat beberapa langkah surut sambil berteriak. "Cukup. Cukup anak muda." "Apa maksudmu?" bertanya Mahisa Pukat. "Aku menyerah," jawab orang itu. "Pengecut. Seharusnya kau tidak boleh menyerah. Kau harus bertempur sampai batas terakhir kemampuanmu. Kau atau aku yang mati di arena ini," berkata Mahisa Pukat dengan lantang. Ia menjadi kecewa bahwa orang itu tiba-tiba saja menyerah. Sementara itu ia mempunyai satu pegangan, bahwa ia tidak boleh memperlakukan kasar terhadap mereka yang telah menyerah. Tetapi orang itu menjawab, "Aku sudah menyerah. Aku tidak akan berani melawan lagi." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara orang itu telah melepas kukunya dan meletakkan ilmunya, sehingga dengan demikian maka bara di telapak tangannya itu pun telah pudar dan akhirnya padam sama sekali. Beberapa orang saudara seperguruan Miat Sangka menjadi berdebar-debar. Seorang dari kedua orang paman guru mereka itu telah terbunuh, sementara yang lain telah menyerah. Miat Sangka yang semula berjongkok di sisi tubuh paman gurunya itu pun telah bangkit berdiri.
Sementara Mahisapukat berkata kepada orang yang telah menyerah itu, "Mari ikut mendekati saudara seperguruanmu yang menjadi abu itu. Sebenarnya aku pun ingin melumatkan kau juga jika kau tidak menyerah." Orang itu termangu-mangu. Namun Mahisapukat telah menangkap pergelangan tangannya dan menariknya mendekati tubuh saudara seperguruan orang itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisapukat justru telah mengeterapkan kembali ilmunya yang mampu menghisap kekuatan lawan. Karena itu, tanpa disadari, sambil berjalan menuju ke tempat tubuh saudara seperguruannya itu terbaring, maka orang itu telah kehilangan kekuatannya pula. Bukan hanya karena sentuhan-sentuhan dalam pertempuran, tetapi tangan Mahisapukat telah menggenggam pergelangan tangan orang itu. Karena itu, demikian ia sampai ke tempat tubuh saudara seperguruannya terbaring, maka tubuhnya tiba-tiba saja terasa semakin lemah. Baru kemudian ia menyadari bahwa pergelangannya telah digenggam oleh anak muda yang memiliki ilmu yang sudah jarang ada duanya lagi itu. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tidak mampu lagi menghentakkan tangannya dari genggaman tangan anak muda itu. Tenaganya seakan-akan telah terkuras habis, sebagaimana dialaminya sehari sebelumnya. Demikian Mahisapukat melepaskan tangannya, maka orang itu pun telah terjatuh dan bahkan kemudian terbaring di tanah beberapa langkah dari tubuh saudara seperguruannya. "Sayang, kau telah menyerah," berkata Mahisapukat. "Dengan demikian aku tidak lagi pantas membunuhmu. Sementara itu kami meyakini bahwa kau dan kakak seperguruanmu itu adalah orang-orang yang sudah tidak akan dapat menyadari kesalahan-kesalahannya sendiri yang pernah diperbuatnya. Orang yang sama sekali tidak mau mengerti betapa orang lain berbuat baik kepadanya. Kau telah dibebaskan dari kematian di saat kau tidak berdaya. Tetapi demikian kau sembuh lagi, ternyata kau sudah berniat untuk membunuh lagi. Aku mohon ampun," orang itu seakan-akan telah menangis. Tetapi tangis itu sama sekali tidak berarti lagi bagi Mahisapukat. Bahkan katanya, "Apapun yang kau katakan tidak akan ada orang yang percaya. Aku pun tidak percaya. Jika pada saatnya kau sembuh, maka kau tentu akan berusaha membunuh para penghuni rumah ini. Karena itu, kita semuanya harus yakin bahwa kau tidak akan dapat melakukannya." "Aku bersumpah tidak akan membalas dendam," berkata orang yang sudah tidak berdaya itu. Tetapi Mahisapukat menggeleng. Katanya, "Sudah terlambat. Kau tidak akan dapat mengingkari hukuman yang pantas bagimu. Aku memang tidak akan membunuhmu, tetapi juga tidak akan membiarkan pada suatu saat kau bangkit kembali dengan dendam di dalam hati. Tidak. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku akan pergi jauh sekali dari tempat ini, sehingga aku tidak akan lagi menyentuh rumah ini." Bahkan lingkungan ini, orang itu hampir berteriak. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia tidak mempunyai pilihan. Mungkin saja mereka bermalam di Banjar atau tempat-tempat lain yang lebih baik daripada bermalam di bawah sebatang pohon randu alas. Demikianlah, maka keempat orang itu berjalan di sepanjang bulak-bulak panjang. Kemudian memasuki padukuhan-padukuhan. Sebagai seorang pengembara, maka Mahisamurti dan Mahisapukat masih dapat mengenali jalan yang mereka tempuh ketika mereka datang ke tempat itu. Di jalan-jalan padukuhan kadang-kadang mereka memang menarik perhatian banyak orang. Di antara ketiga orang-orang anak muda terdapat seorang gadis. Namun di setiap kesempatan orang bertanya tentang mereka, maka Mahisamurti selalu berusaha untuk dapat mengatakan bahwa gadis itu adalah adiknya yang bungsu. "Kami menempuh perjalanan panjang untuk mengunjungi kadang yang sudah lama tidak bertemu," berkata Mahisamurti. Tetapi tidak banyak ia berkesempatan berbicara dengan orang-orang padukuhan. Kebanyakan di antara mereka hanya bertanya-tanya saja di dalam hati. Bahkan ada yang memalingkan wajahnya melihat seorang perempuan berjalan bersama-sama tiga orang laki-laki. Di sore hari, ketiga orang anak muda itu merasa perlu untuk singgah di sebuah kedai untuk makan. Ketika hal itu mereka tanyakan kepada gadis yang bersama mereka itu, maka gadis itu menjawab, "Terserah kepada kalian." "Kau lapar atau tidak?" bertanya Mahisa Semu. "Tidak," jawab gadis itu. Namun sebenarnya lah ia hampir tidak makan selama berada di rumah orang-orang yang hampir saja bertengkar di antara mereka itu. Meskipun ia makan juga, tetapi hanya sekedarnya saja. Karena itu, maka sebenarnya lah bahwa ia pun merasa lapar.
Beberapa saat kemudian, ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang agak besar, yang menjadi tempat pemberhentian para pedagang yang mengirimkan hasil sawah mereka ke tempat yang agak jauh dengan pedati, mereka mendapatkan sebuah kedai yang cukup ramai meskipun suasananya tidak seperti yang diharapkan. Namun hal baru mereka ketahui setelah mereka masuk dan duduk di sebuah amben panjang yang bersandaran. Di hadapan mereka terdapat geledek bambu yang rendah, yang di dalamnya terdapat beberapa buah tenong berisi makanan. Baru beberapa saat mereka duduk, mereka sudah merasakan suasana itu. Beberapa orang laki-laki yang duduk di sudut kedai itu telah membicarakan mereka berempat. Tidak dengan berbisik-bisik. Tetapi seakan-akan sengaja diperdengarkan perempuan satu-satunya di antara ketiga orang anak muda itu. Nampaknya perempuan yang menarik, berkata salah seorang di antara mereka. Heh, dari mana mereka mendapatkannya? Bertanya yang lain. Nampaknya mereka membawa perempuan padukuhan. Tentu mereka akan berbaik hati kepada kita, berkata yang lain pula. Kemudian terdengar suara tertawa yang berkepanjangan. Dalam pada itu, pelayan kedai itu telah menghidangkan makanan minuman yang dipesan oleh ketiga orang anak muda dan gadis yang bersamanya itu. Namun ternyata pelayan itu sempat berbisik. Siapakah kalian? Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Siapakah perempuan itu? Bertanya pelayan itu pula tanpa menghiraukan apakah gadis itu mendengar atau tidak. Adikku. Adikku yang bungsu, jawab Mahisa Murti. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian bisiknya. Perempuan baik-baik. Tentu. Mahisa Murti mulai tersinggung. Namun ternyata pelayan itu bermaksud baik. Jika ia perempuan baik-baik, ajak saja segera pergi. Laki-laki di sudut itu tidak seberapa liar. Mereka hanya mentertawakan kalian. Tetapi di sini banyak laki-laki liar yang jika melihat seorang perempuan lain dari perempuan yang terbiasa mereka temukan di sini, kadang-kadang mereka menjadi buas. Terhadap orang lewat, bertanya Mahisa Murti. Tidak. Mereka memang tidak mengganggu orang lewat, meskipun hal itu memang pernah terjadi. Tetapi tidak selalu terjadi setahun 2 kali, jawab pelayan itu. Jadi bagaimana? Bertanya Mahisa Murti. Berbeda dengan terhadap perempuan yang singgah di kedai ini. Mereka menganggap perempuan yang singgah di kedai ini adalah sebagaimana perempuan-perempuan yang memang berkeliaran diri. Kau tentu melihatnya, perempuan yang ada di sebelah dinding rendah itu, bertanya pelayan itu. Ya, jawab Mahisa Murti. Dan 2-3 perempuan yang lain, bertanya pelayan itu pula. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Baru mereka sadari bahwa kedai itu adalah sebuah kedai yang besar dan luas. Beberapa bagian justru telah disekat dengan dinding-dinding rendah. Di luar sadar, maka Mahisa Pukat, Mahisa Semu bahkan gadis itu bersama mereka itu pun telah memandang berkeliling. Mereka memang melihat beberapa orang perempuan di antara beberapa orang laki-laki yang duduk dan makan dengan kasarnya sambil tertawa-tawa tanpa ujung pangkal. Tiba-tiba saja bulu tengkuk gadis itu meremang. Namun Mahisa Murti pun berkata, kita sudah terlanjur ada di dalam. Jika kita pergi, justru akan sangat menarik perhatian. Tetapi pelayan itu berkata, aku sudah memperingatkanmu. Hal yang sama pernah terjadi. Dan orang itu tentu akan menyesal sepanjang umurnya. Bahkan pada suatu kejadian, seorang perempuan telah membunuh diri. Aku memang bukan orang baik-baik. Tetapi aku akan ikut menyesali kejadian seperti itu di kedai ini. Rasa-rasanya aku ikut dikejar-kejar dosa itu. Apalagi ketika seorang perempuan telah membunuh diri, karena ia dinodai oleh orang-orang liar di kedai ini. Di luar sadarnya gadis itu bergeser mendekati Mahisa Semu sambil berdesis. Aku takut. Tetapi Mahisa Semu menyahut. Jangan takut. Kita tidak akan menyerahkan diri kepada orang-orang yang demikian. Mahisa Pukat pun berdesis. Bukankah kita mempunyai pilihan yang lebih baik dari mengalami perlakuan seperti itu tanpa membunuh diri? Melawan sampai mati atau mengusir mereka pergi. Pelayan itu termangu-mangu. Nampaknya anak-anak muda itu sama sekali tidak merasa takut. Namun demikian sekali lagi ia mencoba. Maaf Kisanak. Aku sudah memberi peringatan kepada kalian. Sebentar lagi kedai ini akan menjadi semakin ramai. Beberapa pedati yang membaca bahan mentah dan hasil bumi dari berbagai tempat akan datang dan bermalam di sini.
Berbagai jenis manusia akan berkumpul di sini. Karena itu, jika Kisanak sependapat dengan aku, Kisanak lebih baik meninggalkan tempat ini dan bermalam di Banjar Padukuhan sebelah. Kisanak akan merasa lebih aman di antara anak-anak muda yang meronda. Mahisa Murti memang mencoba memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Suasana kedai itu memang tidak menyenangkan sama sekali. Karena itu, maka ia pun berdesis. Aku sependapat dengan pelayan itu. Kita meneruskan perjalanan. Kita akan sampai ke padukuhan sebelah menjelang gelap. Kita akan bermalam di Banjar jika diizinkan. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak menolak jika itu memang dikehendaki oleh Mahisa Murti. Namun ketika mereka bersiap-siap dan bertanya kepada pelayan itu berapa mereka harus membayar, maka pelayan itu berkata, "Sudahlah. Kalian belum menikmati makanan dan minuman yang kau pesan. Kalian tidak usah membayar. Pemilik kedai ini tidak akan marah. Karena sikapku adalah sikapnya juga." "Terima kasih," berkata Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti mulai beringsut, pelayan itu tiba-tiba berdesah. "Terlambat. Orang-orang mulai berdatangan. Jika kalian keluar, kalian memang akan sangat menarik perhatian. Karena itu, dalam keadaan seperti ini, kalian lebih baik duduk diam dan jangan menarik perhatian." Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Ia melihat beberapa buah pedati mendekat. Namun juga beberapa orang dari arah lain yang mempunyai hubungan dengan barang-barang yang diperdagangkan dalam pedati-pedati itu. "Silahkan," berkata pelayan itu. "Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih atas niat baik kalian. Tetapi kamilah yang lambat mengerti maksudmu itu." Pelayan itu meninggalkan ketiga anak muda yang menyertai seorang gadis itu. Sementara beberapa laki-laki di sudut masih saja berteriak. Bahkan seorang telah memanggil pelayan itu sambil berkata kasar. "Heh, kau bujuk perempuan itu heh." Pelayan itu tidak menjawab. Tetapi orang-orang yang mendengarnya tertawa pula menghentak. Sementara itu laki-laki yang lain bertanya. "Apa yang kau bicarakan dengan perempuan itu, heh? Begitu lama?" Nampaknya tidak segera mendapatkan persesuaian. Pertanyaan itu disambut lagi oleh suara tertawa dari beberapa orang yang ada di dalam kedai itu. Namun suara tertawa itu tiba-tiba saja telah berhenti ketika dua orang laki-laki yang garang memasuki kedai itu. Ternyata mereka memang tidak hanya berdua saja. Di belakangnya beberapa orang mengikutinya dan langsung menebar duduk di amben yang terserak di dalam kedai itu. Sementara kedua orang yang garang itu duduk di tengah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang itu ternyata duduk membelakangi mereka, sehingga agaknya tidak akan ada kesulitan yang terjadi dari mereka, yang nampaknya orang-orang berpengaruh di tempat itu, sehingga orang-orang yang tertawa pun berhenti seketika karena kedua orang itu masuk. Untuk beberapa saat memang tidak terjadi sesuatu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan perempuan yang bersamanya itu dapat makan dan minum betapapun jantung perempuan itu berdebaran. Mereka melihat kedua orang laki-laki itu memanggil pelayan dan menunjuk dua orang yang duduk di ruang sebelah. Meskipun kedua orang perempuan itu duduk bersama dua orang laki-laki, tetapi tidak ada yang menentang niat kedua orang yang nampak garang itu. Kedua orang itu pun agaknya sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan keduanya nampak bangga dan manja dibuat-buat. Namun yang tidak diharapkan itu ternyata telah terjadi. Ketika kedua orang yang garang itu telah memanggil dua orang. Kedua orang itu pun agaknya sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan keduanya nampak bangga dan manja dibuat-buat. Namun yang tidak diharapkan itu ternyata telah terjadi. Ketika kedua orang yang garang itu telah memanggil dua orang perempuan untuk menemaninya makan, maka tiba-tiba saja justru seorang pengikutnya telah bangkit berdiri dan melangkah mendekati Mahisa Semu, yang duduk di sebelah gadis yang akan diantarkan kembali kepada orang tuanya itu. "Pergilah. Aku yang akan membayar makanan dan minuman yang telah kau pesan," berkata orang itu. Mahisa Semu terkejut, ia memang bergeser, tetapi ia tidak berniat untuk beranjak dari tempatnya. Karena itu, maka ia pun segera menjawab. "Aku sudah duduk di sini sejak tadi. Jangan membantah. Pergi, dan tinggalkan perempuan ini bersamaku," berkata orang itu. "Gila," geram Mahisa Semu. "Gadis ini adalah adikku.
Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, kebetulan sekali. Jika demikian aku minta adikmu. Tidak hanya saat ini. Tetapi tinggalkan adikmu untuk selamanya. Mahisa Semu tidak dapat menahan diri lagi. Apalagi ketika gadis itu menjadi gemetar dan bergeser mendesaknya. Karena itu maka Mahisa Semulah yang kemudian membentak sambil bangkit berdiri. Pergi. Orang itu terkejut. Ia tidak pernah dibentak. Apalagi jika ia datang bersama kedua orang yang garang itu. Semua orang menghormatinya dan tunduk kepada perintahnya. Pemilik dan pelayan kedai itu menjadi berdebar-debar. Mereka sudah mencoba memperingatkan. Tetapi terlambat. Yang dicemaskan itu ternyata terjadi. Apalagi ketika mereka melihat sikap anak muda itu, yang hanya akan menambah penderitaan gadis yang masih sangat muda itu. Bahkan untuk waktu yang lama. Orang yang dibentak itu menjadi marah sekali. Dengan kasar orang itu telah berusaha mendorong Mahisa Semu. Namun demikian ia menyentuh tubuh anak muda itu, orang itu terkejut. Seakan-akan ia telah menyentuh tonggak sebatang pohon yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Cukup, geram orang itu. Kalian harus menyerah. Tetapi kami tidak tahu kesalahan kami. Mungkin telah terjadi salah paham. Mungkin kami akan dapat menjelaskan persoalannya lebih jelas jika kau mau berterus terang. Karena itu tentu lebih baik daripada aku harus berteka-teki seperti ini, berkata Mahisa Murti pula. Berlututlah. Kami akan mengikat tangan dan kakimu. Kami akan menyerahkanmu kepada Ki Buyut untuk mengadilimu, berkata orang itu. Namun ternyata Mahisa Pukat menjadi kurang sabar. Katanya, kami akan menyerah jika kami tahu kesalahan kami. Tetapi karena kami tidak tahu kesalahan kami, maka kami tidak akan menyerah. Kami akan mempertahankan diri kami dengan sekuat tenaga. Jika perlu kami akan membunuh beberapa orang di antara kalian. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Kemudian orang yang mewakili kawan-kawannya itu pun berkata, nah, bukankah kami benar? Kalianlah pembunuh-pembunuh itu. Siapakah yang pernah kami bunuh menurut kalian? Bertanya Mahisa Pukat. Jangan banyak bicara, geram orang itu. Cepat menyerah atau kalian bertiga akan mati, orang yang bertubuh tinggi tegap menggeram. Ketiga orang anak muda itu memang menjadi heran dan gelisah. Sementara itu tidak seorang pun di antara orang-orang yang berdiri di dekat dinding itu berkata tentang kesalahan mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, baiklah. Jika kalian ingin kami menyerah, kami akan melakukannya. Tetapi kami harus tahu, untuk apa kami menyerah. Seandainya kami harus menjalani hukuman, maka atas kesalahan apa maka kami dihukum. Tanpa penjelasan itu, maka kami memang tidak akan menyerah. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu tiba-tiba saja berkata lantang. Kau jual kemana saja anak-anak yang telah kau ambil itu? Anak-anak, wajah Mahisa Murti menjadi tegang. Anak-anak apakah yang kau maksud? Orang itu tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, kalian adalah orang-orang yang terlalu sombong dan menganggap orang lain terlalu bodoh. Sekarang, menyerahlah. Aku tidak mengerti, berkata Mahisa Murti. Sebaiknya kita berbicara lebih terbuka untuk mengatasi kesalahpahaman ini, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam persoalan yang tidak perlu terjadi. Cukup. Kalian terlalu banyak berbicara, berkata orang itu. Kita sudah terlalu lama berbicara tanpa ujung pangkal. Dan kami nampaknya sudah terlalu sabar menghadapi orang-orang seperti kalian. Tetapi apa yang telah kami lakukan? Semalam aku mendengar kalian datang di muka pintu bilik itu. Salah seorang di antara kalian mengatakan bahwa sebaiknya kalian menunggu, berkata Mahisa Pukat. Aku tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Tetapi kami tidak berbuat apa-apa di sini. Kalian tidak berbuat apa-apa setelah kami mengepung kalian, jawab orang bertubuh tinggi tegap itu. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat. Sekarang sebutkan, di mana ada anak-anak hilang itu? Berapa yang sudah hilang dan apa yang kalian ketahui tentang anak yang hilang itu? Kami akan bersedia membantu kalian menemukan anak-anak yang hilang atau orang-orang yang telah mengambil anak-anak itu. Semua orang dengan serta-merta telah bangkit dari tempat duduknya. Demikian pula dua orang yang garang, yang duduk di tengah.
Dengan tajamnya kedua memandangi Mahisa Semu dan sekali-kali pengikutnya yang dengan susah payah berusaha untuk bangkit. Anak iblis, geram orang itu. Namun tiba-tiba saja kedua orang yang garang itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Apakah anak itu telah memukulmu?" "Ya Ki Lurah," sahut orang yang telah berhasil bangkit berdiri itu. "Lalu apa yang harus kau lakukan?" bertanya orang yang garang itu. "Membunuhnya dan mengambil perempuan itu daripadanya," jawab pengikutnya. "Bagus," berkata orang yang garang itu sambil tertawa. "Jika demikian kau masih tetap sahabatku. Bunuh orang itu dan ambil perempuan itu untukku." Perempuan itu ternyata cantik sekali. Gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tetapi Mahisa Murti berbisik, "Jangan takut. Kita yakin akan pertolongan Yang Maha Agung. Kau harus pasrah. Dengan demikian kita tentu akan dibebaskannya." Gadis itu mengangguk. Tetapi tubuhnya tetap gemetar. Sementara itu, orang yang telah dipukul oleh Mahisa Semu itu telah melangkah setapak demi setapak mendekatinya. Namun orang yang garang itu berteriak, "Jangan di dalam. Kalian akan merusakkan isi kedai itu. Di luar tempatnya luas. Mumpung belum gelap, dan di tempat pemberhentian pedati itu belum banyak terisi." "Baik," berkata pengikutnya. "Kita berkelahi di luar." Mahisa Semu tidak menjawab. Namun ia berdesis kepada Mahisa Pukat. "Terserah gadis itu. Aku akan menjaganya bersama Mahisa Murti," jawab Mahisa Pukat. Demikianlah, mereka pun telah pergi keluar kedai itu dan berada di tempat terbuka yang luas. Tempat pemberhentian pedati yang belum banyak terisi. Orang berwajah garang itu pun telah keluar pula. Seorang di antara mereka berteriak, "Awasi gadis itu. Jangan sampai lari. Jika gadis itu hilang, maka aku akan membunuh 3 orang di antara kalian." Para pengikutnya memang menjadi ketakutan. Karena itu, maka mereka pun telah mengawasi gadis itu dengan sungguh-sungguh. Sejenak kemudian, di tengah-tengah arena yang dilingkari oleh orang-orang yang keluar dari kedai itu, Mahisa Semu telah bersiap menghadapi orang yang telah dipukulnya. Sementara itu beberapa orang laki-laki yang semula selalu mengganggu telah terdiam. Mereka tidak mengira bahwa anak-anak muda yang bersama dengan gadis itu telah berani memukul pengikut kedua orang yang garang, yang ditakuti oleh setiap orang itu. Bahkan kelompok-kelompok penjahat sekalipun. "Cepat! Kenapa kalian belum mulai?" teriak salah seorang di antara kedua orang yang garang itu. "Baik," jawab pengikutnya yang kemudian telah siap untuk menyerang Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Semu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun ia tidak memiliki ilmu sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi ia sudah membawa bekal olah kanuragan yang cukup. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga berdiri di pinggir arena. Mereka menganggap bahwa peristiwa itu justru telah memberikan kesempatan Mahisa Semu berlatih. Asal saja tidak berbahaya bagi keselamatan jiwanya, maka kedua anak muda itu tidak akan mencampurinya. Sejenak kemudian orang yang telah dipukul oleh Mahisa Semu itu mulai meloncat menyerang. Ternyata orang itu cukup garang. Dengan loncatan panjang maka orang itu telah menerkam lawannya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke wajah Mahisa Semu dengan jari-jari yang mengembang. Tetapi Mahisa Semu dengan tangkas telah mengelak. Selangkah ia meloncat ke samping. Ternyata hal itu sudah diperhitungkan oleh lawannya. Karena itu dengan tiba-tiba, hampir di luar perhitungan Mahisa Semu orang itu telah menjulurkan kakinya ke samping. Bagaimanapun juga, pengalaman yang luas telah ikut berbicara dalam benturan olah kanuragan. Ternyata bahwa Mahisa Semu yang belum berpengalaman itu tidak mampu menghindari serangan yang sangat tiba-tiba itu. Anak muda itu hanya sempat melindungi dadanya yang menjadi sasaran lawannya dengan menyilangkan tangannya. Namun serangan itu cukup keras, sehingga Mahisa Semu telah terlempar beberapa langkah dan bahkan jatuh terguling. Untunglah, bahwa anak muda yang tubuhnya memang sedang berkembang itu cukup tangkas. Dengan serta-merta ia telah meloncat bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata lawannya tidak memburunya. Ia justru berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Sambil tertawa berkepanjangan ia berusaha untuk menikmati kemenangannya. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Semu telah maju selangkah demi selangkah. Dengan mengerahkan daya tahannya, maka Mahisa Semu telah mengatasi rasa sakit pada punggungnya karena ia telah terbanting jatuh.
Kemarahan telah menyala di dadanya. Namun ia masih saja selalu ingat setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikannya peringatan, bahwa dalam benturan kekerasan betapapun kemarahan mencengkam jantungnya, tetapi ia tidak boleh kehilangan akal. Karena itu, maka menghadapi orang itu, Mahisa Semu harus tetap mempergunakan penalarannya. Ternyata lawannya mampu bergerak cepat sehingga ia pun harus memperhitungkan setiap langkahnya. "Marilah anak manis," berkata orang itu sambil tertawa. Mahisa Semu tidak menjawab. Tetapi ia masih melangkah mendekat. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Serahkan saja adikmu itu kepadaku. Tidak untukmu, tetapi untukku." Lawan Mahisa Semu itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berpaling sambil menjawab, "Ya, Ki Lurah. Aku minta untuk menyerahkan kepadaku dan selanjutnya aku serahkan kepada Ki Lurah." "Cukup!" Mahisa Semu berteriak. Dadanya bagaikan pecah karena ia menahan kemarahannya untuk tidak menyerang di saat lawannya tidak bersiap. Rasa-rasanya ia ingin meloncat menerkam dan membantingnya jatuh. Katanya kemudian, "Bersiaplah. Aku akan membalasmu." Orang itu pun terkejut. Ia memang merasa heran bahwa lawannya yang masih muda itu sempat memperingatkannya. Namun demikian ia bersiap, maka Mahisa Semulah yang telah menyerangnya. Dengan cepat ia meloncat menyerang dengan kakinya mengarah ke dada lawan. Namun lawannya sempat mengelak. Bahkan sekaligus bersiap untuk mengatasi setiap serangan anak itu berikutnya. Tetapi Mahisa Semu tidak menyerangnya dengan serta-merta. Ia telah meloncat selangkah ke samping. Kemudian berputar cepat berporos pada tumit kakinya, sementara kakinya yang lain terayun mendatar. Lawannya lah yang kemudian harus meloncat surut. Namun demikian kaki Mahisa Semu yang terayun itu diletakkan, maka lawannya itulah yang meloncat menyerang. Sambil meloncat maju dengan loncatan panjang, maka tangannya telah terjulur lurus ke depan, mengarah ke kening Mahisa Semu. Ternyata Mahisa Semu masih mempergunakan penalarannya. Demikian serangan itu menyambarnya, maka ia pun telah bergeser cepat sambil merendahkan diri. Namun demikian tangan lawannya terjulur, maka kakinya lah yang telah menyambar lambung orang yang menyerangnya itu. Orang itu terkejut. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu. Bahkan sikunya pun tidak dapat melindungi lambungnya itu, karena tumit Mahisa Semu lebih cepat mencapai lambungnya. Terdengar keluhan tertahan. Lawan Mahisa Semu itulah yang terdorong beberapa langkah surut. Sejenak ia telah kehilangan keseimbangannya sehingga ia telah terhuyung-huyung. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Namun tiba-tiba saja jantungnya bagaikan berhenti berdetak, ketika ia melihat lawannya itu bagaikan terbang meluncur dengan kakinya terjulur lurus ke depan. Sejenak kemudian, rasa-rasanya sebongkah batu hitam telah menghantam dadanya. Karena itu, maka ia pun telah terlempar beberapa langkah surut pula. Bahkan ternyata orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga akhirnya ia pun telah terjatuh pula. Namun ia pun telah dengan cepat berusaha bangkit. Meskipun ia tidak segera dapat tegak, namun orang itu berhasil berdiri di atas kedua kakinya. Mahisa Semu ternyata tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan lawannya. Ia justru menunggu sambil berkata, "Aku tidak tergesa-gesa Kisanak. Kau dapat memperbaiki keadaanmu tanpa aku ganggu. Jika kau sudah siap, baru kita mulai lagi permainan yang mulai menjemukan ini." "Persetan," geram orang itu. "Kau terlalu sombong." Tetapi Mahisa Semu berkata, "Aku justru memberimu kesempatan. Aku tidak mau dianggap curang karena menyerang orang yang sedang tidak berdaya." Wajah orang itu menjadi merah. Namun terasa bahwa jalan pernafasannya menjadi tersendat-sendat. Sementara itu, yang tertua di antara orang-orang yang berwajah garang itu berkata, "Heh, kenapa kau? Jika kau tidak berhasil membunuhnya, maka kaulah yang akan mati terbunuh." Lawan Mahisa Semu itu menggeram. Ia sadar, jika ia tidak memenangkan perkelahian itu, maka kepercayaan orang-orang berwajah garang itu tentu akan susut. Bahkan mungkin lenyap sama sekali. Apalagi melawan anak-anak muda dan untuk mengambil seorang perempuan yang dikehendaki oleh pemimpinnya itu. Karena itu, maka ketika ia sudah berhasil memperbaiki keadaannya, maka ia pun segera melangkah maju. "Kau harus membayar kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal. Kau harus memberikan nyawamu.
Aku benar-benar akan membunuhmu, berkata lawan Mahisa Semu itu. Mahisa Semu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap. Sejenak kemudian, maka lawan Mahisa Semu itu telah melangkah semakin dekat. Bahkan tangannya sudah bersiap untuk menyerang sementara kakinya mulai merendah. Tetapi benar-benar tidak diduga bahwa Mahisa Semu telah meloncat maju. Kakinya terayun cepat sekali menyambar ke arah dagu. Lawannya yang tidak menduga bahwa serangan itu datang demikian cepatnya. Karena itu, maka geraknya pun kemudian adalah gerak naluriah. Lawan Mahisa Semu itu telah menarik kepalanya menengadah sehingga kaki Mahisa Semu tidak menyentuh dagunya. Namun Mahisa Semu tidak melepaskan lawannya pada kesempatan itu. Ia bukannya mempergunakan saat lawannya tidak menyadari keadaannya, tetapi justru ia tengah bertempur melawannya. Karena itu, demikian kakinya luput dari sasarannya, maka Mahisa Semu itu telah melenting dan berputar di udara. Kakinya ikut berputar mendatar. Ternyata satu sambaran yang cepat dan keras telah mengenai kepala lawannya yang sedang tegak. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu dengan serta-merta telah terbanting jatuh dan nasib yang buruk ternyata telah menimpanya pula. Kepalanya telah membentur sebongkah batu pada sehingga dengan serta-merta orang itu telah menjadi pingsan. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah mendekati orang yang terbaring diam itu. Namun Mahisa Semu pun kemudian mengerti bahwa lawannya tidak mati. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian tanpa berpaling, ia pun telah melangkah menuju ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di sebelah menyebelah gadis yang mereka antar kepada orang tuanya itu. Demikian Mahisa Semu berdiri di sebelah mereka, maka Mahisa Murti pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar arena itu. Kisanak, bukan salah kami jika kami terpaksa berkelahi. Tetapi kami tidak ingin memperluas persoalan. Karena itu maka kami mohon diri. Semoga tidak terjadi sesuatu di tempat ini untuk selanjutnya. Orang yang terbaring itu harus segera mendapat penanganan. Tetapi jika ia mati karena benturan kepalanya dengan batu padas, itu sama sekali tidak disengaja oleh adikku. Ia tidak mati, berkata Mahisa Semu. Nah, ternyata ia tidak mati. Terserah kepada kawan-kawannya. Mudah-mudahan ia lekas sembuh, berkata Mahisa Murti pula. Tetapi dahi Mahisa Murti pun segera berkerut. Orang yang berwajah garang itu ternyata tidak mau melepaskan anak-anak muda itu begitu saja. Karena itu yang tertua berkata, jangan begitu saja meninggalkan tanggung jawab. Ada dua hal yang harus kalian penuhi. Aku harus memukuli orang yang telah melawan orangku itu sampai pingsan, sebagaimana orangku itu pingsan. Kedua, perempuan itu harus kalian serahkan kepadaku. Ia akan ikut bersamaku ke rumahku. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya langit telah menjadi kelabu. Sebentar lagi, malam akan turun. Karena itu, maka di beberapa buah rumah, telah nampak obor menyala di regol. Serta di rumah-rumah pun lampu minyak telah menyala. Baru sejenak kemudian Mahisa Murti berkata, jangan memperluas persoalan. Kita akhiri persoalan ini sampai sekian. Persetan, geram orang yang berwajah garang itu. Jika dua hal itu kau penuhi, maka persoalan di antara kita sudah selesai. Kita sanak, berkata Mahisa Murti. Kami bukan orang-orang yang senang berkelahi. Tetapi jika terpaksa, maka kami pun tidak segan-segan membunuh kalian. Jangan dikira bahwa kami tidak mampu berbuat kasar. Anak iblis, geram orang berwajah kasar. Siapakah kalian sebenarnya? Kami adalah saudara-saudara seperguruan Miat Sangka, jawab Mahisa Murti. Ia sengaja menyebut nama itu, barangkali nama Miat Sangka dikenal di tempat itu. Namun dengan perhitungan, seandainya nama Miat Sangka justru dimusuhi, Mahisa Murti sudah siap menghadapinya. Namun adalah di luar dugaan. Orang-orang itu terkejut karenanya, sehingga untuk sesaat kedua orang berwajah garang yang disebut Ki Lurah itu berdiri termangu-mangu. Namun kemudian seorang di antara mereka melangkah maju. Dia matinya anak-anak muda yang membawa seorang gadis itu. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Kau ragu-ragu? Orang itu tidak menjawab. Namun dengan demikian anak-anak muda itu mendapat kesan bahwa nama Miat Sangka mempunyai pengaruh yang besar di tempat itu. Apalagi tempat itu memang tidak terlalu jauh dari rumah yang diperebutkan oleh saudara-saudara seperguruan Miat Sangka itu.
Jarak yang jika ditempuh dengan berjalan cepat, akan dapat dicapai kurang dari setengah hari. Apalagi jika berkuda. Namun tiba-tiba orang berwajah garang itu berkata, "Tidak. Kau bukan saudara seperguruan Niat Sangka. Aku pernah melihat beberapa orang di antara mereka. Tetapi aku belum pernah melihat kalian. Aku percaya bahwa kau pernah melihat saudara-saudara seperguruanku. Tetapi aku pun percaya bahwa kita memang belum pernah bertemu," jawab Mahisa Murti. "Kau jangan mengaku saudara seperguruan Niat Sangka. Niat Sangka adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ia adalah murid tertua dari perguruannya dan telah mewarisi segenap ilmu gurunya. Antara lain ilmu yang dapat membuat telapak tangannya itu membara. Nah, jika kau dapat memperlihatkannya, maka aku percaya bahwa kau adalah saudara seperguruannya," berkata orang berwajah garang itu. Mahisa Murti termangu-mangu. Ia memang tidak memiliki ilmu seperti itu sebagaimana pernah dilihatnya pada kedua orang paman Niat Sangka itu. Seperti yang sudah dikatakan, Niat Sangka pun dapat pula mengeterapkan ilmu semacam itu meskipun belum setingkat kedua paman gurunya itu. Beberapa saat Mahisa Murti berpikir. Ada niatnya untuk menunjukkan ilmu yang lain, meskipun sama-sama bersumber pada inti panas. Namun nampaknya Mahisa Pukat yang kurang sabar berkata, "Kami akan menunjukkan kemampuan ilmu itu. Tetapi kalian harus mengerti, bahwa jika ilmu itu sudah kami terapkan, maka harus ada korban yang jatuh di antara kalian, karena setiap pancaran ilmu harus ditebus dengan kematian lawan." Ancaman Mahisa Pukat itu memang berpengaruh. Orang yang dipanggil Ki Lurah itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata, "Baik. Aku akan mengorbankan orang yang pingsan itu jika kau memang dapat menunjukkan ilmu itu." "Cara yang licik dan pengecut," berkata Mahisa Pukat. "Mati yang dituntut oleh ilmuku adalah mati seorang laki-laki. Cobalah. Lakukan." "Aku yakin, kalian bukan saudara-saudara seperguruan Niat Sangka," sahut orang berwajah garang yang lain. "Jika kalian adalah saudara-saudara seperguruan Niat Sangka, kalian tentu tidak akan berlaku seperti orang yang sangat asing di sini. Kalian tentu tidak akan membawa seorang perempuan masuk ke dalam kedai ini jika perempuan itu adalah perempuan baik-baik. Karena itu, kau mencoba menakut-nakuti kami dengan menyebut nama itu, tanpa kau sadari bahwa dengan demikian kau akan dapat dicekik sendiri oleh Niat Sangka atau saudara-saudara seperguruannya." Mahisa Pukat menggeram. Ia memang menjadi marah. Tetapi ia masih mencoba mengekang diri. Sementara itu beberapa orang menjadi semakin cemas melihat keadaan itu. Apalagi ketika orang yang garang itu berteriak, "Cari obor. Bawa kemari. Arena ini harus tetap terang agar semua orang dapat melihat bagaimana aku membunuh anak-anak muda yang telah berani mengaku saudara-saudara seperguruan Niat Sangka." Meskipun demikian, para pengikutnya masih juga merasa ragu jika anak-anak muda itu benar-benar saudara seperguruan Niat Sangka. Bahkan kedua orang berwajah garang itu sebenarnya masih juga dibayangi keraguan-raguan. Jika benar anak-anak muda itu saudara seperguruan Niat Sangka, maka akibatnya akan sangat parah bagi mereka. Namun keduanya yang berpengalaman luas itu memang tidak mau ditakut-takuti. Karena itu, mereka justru mencoba untuk menakut-nakuti anak-anak muda itu. Seorang di antara mereka berkata, "Jika kau memang benar saudara seperguruan Niat Sangka, kenapa ragu-ragu? Tetapi jangan menyesal atas pengakuanmu. Karena sampai kapanpun kau tidak akan dilepaskan dari tangannya. Seandainya kau luput dari kematian malam ini karena kau berhasil melarikan diri, maka dalam waktu dekat, kau akan berhadapan sendiri dengan Niat Sangka atau saudara-saudara seperguruannya." Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, "Menarik sekali. Aku bahkan berharap ada di antara kalian yang saat ini memanggil Niat Sangka. Ia tentu akan melindungi kami." Tidak seorang pun dari saudara-saudara seperguruannya yang menyebut namanya saja tanpa sebutan. Semuanya memanggilnya Kakang, berkata salah seorang dari kedua orang yang garang itu. Mahisa Pukat termangu-mangu. Tetapi ia tidak mau berputar-putar lagi. Katanya, "Terserah kepada kalian. Percaya atau tidak percaya. Kami sudah siap menghadapi kesimpulan kalian. Karena kami yakin bahwa perguruan kami tidak akan tinggal diam.
Lebih dari itu, kami yakin bahwa saudara seperguruan Miat Sangka tentu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa mengecewakan nama perguruannya. Meskipun demikian, kami masih menawarkan kemungkinan terbaik bagi kalian. Orang yang disebut Ki Lurah itu nampaknya semakin yakin bahwa mereka tidak berhadapan dengan saudara-saudara seperguruan Miat Sangka. Apalagi ketika Mahisa Pukat mengatakan bahwa setiap orang akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena itu, maka kedua orang yang disebut Ki Lurah itu pun melangkah semakin dekat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan garang yang tertua di antara mereka berkata, "Kalian sudah cukup banyak berbohong. Sekarang kalian harus menebus segala tingkah laku kalian dan menyerahkan perempuan itu kepadaku." Mahisa Murti telah menggamit Mahisa Pukat, sehingga keduanya pun telah melangkah maju. Mahisa Murti menghadapi yang tertua, sedang Mahisa Pukat menghadapi yang seorang lagi, yang tidak kalah garangnya dari yang tertua. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti memang tidak ingin memperluas perselisihan itu. Karena itu, maka ia pun berbisik kepada Mahisa Pukat. "Kita selesaikan saja persoalan ini dengan cepat. Kita hentikan saja kesombongan dan tingkah laku mereka dengan melumpuhkan mereka, atau cara lain," desis Mahisa Pukat. "Dengan cara itu, semakin cepat semakin baik. Kita akan segera pergi dan mencari tempat bermalam di padukuhan sebelah," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk dengan cepat menyelesaikan persoalan itu. Sementara itu, kedua orang berwajah garang itu pun telah berada 2 langkah di hadapan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan nada berat seorang di antara mereka berkata, "Bersiaplah. Kalian akan segera kehilangan segala-galanya." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun keduanya telah bersiap sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Karena kedua anak muda itu tidak menjawab, maka kedua orang itu pun telah bersiap pula. Yang tertua di antara mereka berkata, "Kenapa kau diam saja?" "Maksudmu?" bertanya Mahisa Murti. "Kenapa kau tidak menyerang?" orang itu hampir berteriak. Sengaja hal itu dilakukannya, agar orang-orang yang ada di arena itu mendengarnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti tidak menunggu. Demikian mulutnya terkatup, maka serangan Mahisa Murti pun telah datang. Demikian cepat dan meyakinkan. Kaki Mahisa Murti dengan tepat mengarah ke dadanya. Orang itu tidak sempat mengelak. Ia hanya dapat menyilangkan tangan di dadanya. Tetapi serangan Mahisa Murti datang terlalu kuat, sehingga orang itu, yang ditakuti dan dianggap tidak terkalahkan oleh orang-orang di sekitar lingkungan itu, telah terlempar beberapa langkah surut. Kaki Mahisa Murti memang tidak langsung mengenai dadanya yang terlindung oleh tangannya yang bersilang. Tetapi kekuatan yang sangat besar, ternyata tidak dapat dilawannya. Beberapa saat orang itu terhuyung-huyung. Namun Mahisa Murti tidak memberinya kesempatan. Ia pun segera memburunya dengan serangan berikutnya. Tidak terlalu keras, namun Mahisa Murti telah sempat menyentuh pundaknya. Orang yang bertubuh tegap dan berwajah garang itu berusaha untuk membebaskan dirinya dari jangkauan serangan Mahisa Murti. Dengan serta ia telah meloncat ke samping. Namun Mahisa Murti tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat mendekat, kemudian berputar di atas tumitnya, sementara kakinya yang lain telah menyerang mendatar. Tetapi serangan itu tidak terlalu keras. Lawannya sempat merendahkan dirinya sambil menangkis serangan itu dengan sikunya. Bahkan ketika kaki Mahisa Murti terlempar ke samping, orang itulah yang telah menyerang dengan ayunan tangan ke kening. Mahisa Murti telah siap menghadapi serangan itu. Karena itu, maka ia tidak sekedar membenturkan kekuatannya melawan orang itu. Tetapi ia memang sudah bersiap untuk menghentikan perlawanannya. Karena itu, maka dengan tangkasnya, Mahisa Murti menangkap pergelangan tangan orang itu dan dengan sekuat tenaga memilihnya. Tentu saja serangan Mahisa Murti itu telah menimbulkan perlawanan. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang itu, memang tidak menduga, bahwa Mahisa Murti lebih senang mempergunakan ilmu tangkapan dalam olah kanuragan. Salah satu unsur yang jarang dipergunakan. Dengan tangkas pula orang itu memutar tubuhnya, mempergunakan siku tangannya yang lain untuk menghantam lambung Mahisa Murti. Serangan itu memang sudah diperhitungkan. Mahisa Murti memang melepaskan tangan orang itu dan dengan sigapnya menangkis serangan lawannya dengan siku atas lambungnya.
Namun dengan demikian, sentuhan-sentuhan tubuh Mahisa Murti menjadi semakin sering terjadi dengan lawannya. Sementara itu, Mahisa Pukatlah yang telah mendahului menyerang lawannya. Ia pun tidak mempergunakan kekuatan ilmu yang diwarisi dari ayahnya, karena ia tidak ingin menghancurkan lawannya itu. Tetapi ia hanya ingin menghentikan perlawanannya saja. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk lebih banyak berbenturan dengan lawannya. Karena dengan demikian, maka ia akan dapat lebih cepat menyusut kekuatan lawannya. Namun ternyata bahwa jika Mahisa Pukat mengerahkan kekuatannya, maka ia terlalu kuat bagi lawannya. Sebelum lawannya tersusut kekuatannya, ia sudah tidak terlalu banyak dapat berbuat. Tetapi Mahisa Pukat merasa perlu untuk mengurangi kekuatan orang itu agar sepeninggalnya, ada kesan yang tidak akan dapat dilupakannya dan akan dapat menjadi pelajaran baginya. Arena itu memang menjadi tegang. Orang-orang yang mengitarinya melihat kemungkinan buruk bagi anak-anak muda itu, terutama perempuan yang datang bersamanya. Apalagi karena mereka telah mengadakan perlawanan. Maka memang mungkin saja terjadi, anak-anak muda itu terbunuh di arena, sementara gadis itu akan menderita untuk waktu yang lama. Tetapi yang tidak terduga itu pun telah terjadi. Bahkan hampir di luar jangkauan nalar orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Ternyata dalam waktu yang sangat pendek pertempuran itu akan berakhir. Kedua orang berwajah garang itu sama sekali tidak berarti bagi anak-anak muda itu. Keduanya dalam waktu yang singkat telah terdesak dan bahkan keduanya menjadi sangat lemah karena tenaganya telah terlalu banyak menyusut, sehingga akhirnya, untuk berdiri saja mereka tidak lagi dapat tegak. Rasa-rasanya tulang-tulang mereka bagaikan dilepas dari sendi-sendinya, sehingga kulit daging mereka tidak lagi mempunyai kekuatan. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan lawan-lawan mereka. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya, "Nah, bagaimana Kisanak? Apakah kau sekarang percaya bahwa kami adalah saudara-saudara seperguruan Miat Sangka? Kami adalah saudara-saudara mudanya. Tetapi kami memiliki tataran ilmu yang sederajat dengan Miat Sangka, sehingga kami tidak perlu memanggil dengan sebutan apapun sebagaimana Miat Sangka memanggil kami. Hanya mereka yang tidak memiliki ilmu yang sederajat, mereka memang harus memanggil dengan sebutan itu." Orang-orang berwajah garang itu tidak segera menjawab. Tetapi mereka tidak lagi dapat menyangkal bahwa keduanya bukan saudara seperguruan Miat Sangka. Bahkan seandainya bukan sekalipun, namun keduanya telah mampu menunjukkan ilmu yang sangat tinggi. Namun ternyata orang-orang itu tidak tahu ilmu apa yang ada di dalam diri anak-anak muda itu. Yang mereka rasakan adalah semacam kelumpuhan yang dengan perlahan-lahan mencengkam seluruh tubuh mereka. Karena orang-orang itu tidak segera menjawab, maka Mahisa Murti berkata selanjutnya. Hal ini tentu saja akan segera sampai ke telinga Miat Sangka. Dengan demikian, maka daerah ini akan menjadi daerah pengawasannya. Jika kami yang mendapat tugas untuk mengawasi daerah ini, kami masih akan dapat menahan diri seperti sekarang ini. Tetapi jika yang harus mengawasi daerah ini saudara muda kami yang kami panggil Kepala Batu dan barangkali Gondang Pari, maka aku tidak tahu apa yang terjadi atas kalian. Mungkin saat ini kalian telah menjadi lumat karena kalian telah berani mengganggu gadis itu. Gadis itu sebenarnya memang bukan adikku. Tetapi adik Miat Sangka itu sendiri yang diserahkan kepada kami untuk kami antarkan ke tempat salah seorang saudaranya. Beberapa hari lagi aku akan kembali lewat jalan ini untuk mengantar adik Miat Sangka itu kembali kepada kakaknya jika ia tidak berniat tinggal lebih lama di tempat saudaranya itu. Wajah orang yang garang itu menjadi semakin tegang. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak tahu bahwa gadis itu adik Miat Sangka. Tetapi bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku adalah saudara seperguruannya? Ternyata kalian tidak percaya, sehingga kami harus membuktikannya. Adalah salah kalian sendiri bahwa untuk beberapa hari kalian tidak akan mampu berbuat apapun juga, karena kekuatan kalian telah menjadi susut hampir tuntas. Tetapi kami masih berbaik hati tidak membunuh kalian meskipun kalian telah menghina kami dan menghina adik Miat Sangka itu sendiri," sahut Mahisa Murti. "Kami mohon maaf," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Apakah itu penting?" bertanya Mahisa Pukat. "Aku mohon," orang itu menegaskan. Permohonan maaf hanya berarti jika permohonannya benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi. Jika kali ini kami memaafkan kalian,
tentu dengan janji, bahwa jika kalian melanggarnya, kami tidak akan segan-segan mengambil langkah-langkah yang barangkali tidak akan kalian duga. Mungkin kami, tetapi mungkin orang lain. Mungkin Kepala Batu, mungkin Gondang Pari, mungkin Aparimita atau mungkin Pituun atau yang lain. Mungkin orang lain itu bersikap lain pula dari sikap kami. Karena mungkin saja seorang di antara mereka menganggap bahwa untuk menghentikan kegiatan kalian tidak ada cara lain kecuali melenyapkan kalian, berkata Mahisapukat. Kedua orang itu menjadi semakin tegang. Namun yang tertua berkata, kami benar-benar mohon maaf. Bukan hanya kami berdua, tetapi juga orang-orang kami yang lain. Mahisapukat mengangguk-angguk. Tetapi katanya, yang akan kami nilai bukan kesediaan dan janji kalian. Tetapi apa yang akan kalian lakukan kemudian? Kedua orang berwajah garang itu tiba-tiba saja telah berubah seperti seekor tikus yang terjerumus ke parit. Mereka menunduk dengan tubuh gemetar. Dengan suara bergetar yang tertua berkata, kami memang tidak sekedar berjanji. Kami akan benar-benar melakukannya. Baiklah, berkata Mahisamurti. Kami akan mengampunimu. Tetapi kami akan selalu mengikuti tingkah lakumu. Mungkin aku, mungkin saudara-saudaraku ini, tetapi mungkin orang lain di antara saudara-saudara seperguruan kami. Jika kami membuat kesalahan yang sama, maka kami akan bersedia dihukum dengan cara apapun, berkata orang itu. Bagaimana jika melakukan kesalahan yang lain? Yang tidak sama dengan yang pernah kau lakukan, bertanya Mahisamurti. Aku akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Demikian pula saudaraku itu dan orang-orangku, berkata orang itu. Mahisamurti dan Mahisapukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisamurti pun berkata, baiklah. Kita tinggalkan tempat ini. Marilah. Mahisapukat mengangguk-angguk. Kita akan mencapai padukuhan sebelah. Demikianlah, maka Mahisamurti, Mahisapukat, Mahisasemu dan gadis yang bersama mereka telah meninggalkan karena itu. Orang-orang yang menyaksikan di tempat pemerhentian pedati itu pun menyibak. Sementara itu, beberapa buah pedati ternyata telah berhenti berderet-deret di sepanjang jalan menunggu kesempatan untuk dapat masuk ke tempat pemberhentian. Beberapa buah pedati yang baru saja datang pemiliknya tidak sempat menyaksikan apa yang telah terjadi. Beberapa di antara mereka sempat mengumpat-umpat karena mereka harus menunggu deretan yang memanjang. Seorang pemilik pedati yang bertubuh raksasa dan berkepala botak tiba-tiba saja berteriak. Heh, kenapa berhenti? Ada yang berkelahi, jawab seseorang di kejauhan. Persetan, geram pemilik pedati itu. Namun seorang yang terbiasa menjaga pedati yang berhenti di pemberhentian itu berlari-lari mendekat dan memberitahukan bahwa yang berkelahi adalah dua orang yang berwajah garang yang menguasai tempat itu. Oh, pemilik pedati itu mengangguk-angguk. Aku tidak tahu. Tetapi siapa lawannya? Tiba-tiba saja di bawah sorot obor di pinggir jalan, di regol halaman penunggu pedati itu melihat anak-anak muda dan seorang gadis berjalan meninggalkan tempat pemberhentian pedati itu. Merekalah yang berkelahi, bisik penunggu pedati itu. Mereka atau Kilurah, bertanya pemilik pedati yang berkepala botak itu. Mereka melawan Kilurah, jawab penunggu pedati itu. Pemilik pedati itu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Mereka berani melawan Kilurah kedua-duanya? Ya, jawab penunggu pedati itu. Kenapa mereka dibebaskan? Biasanya orang-orang yang berani melawan Kilurah tidak akan sempat keluar sambil berjalan tegak. Biasanya mereka akan merangkak dan bahkan untuk selanjutnya tidak akan mungkin dapat berdiri tegak lagi, berkata pemilik pedati itu. Lalu, jika demikian, perempuan itu tidak lagi dikehendaki oleh Kilurah kedua-duanya. Memang tidak, jawab penunggu pedati itu. Bagus, desis pemilik pedati yang bertubuh raksasa dan berkepala botak itu. Jika demikian, aku akan mengambilnya. Kau akan mencobanya, bertanya penunggu pedati itu. Selagi belum jauh, jawab pemilik pedati itu. Cobalah. Kaulah yang akan merangkak kembali menuju ke pedatimu ini, jawab penunggu pedati itu. Orang berkepala botak itu termangu-mangu. Dengan heran ia bertanya. Kenapa? Apakah Kilurah tidak berkenan? Mereka telah mengalahkan Kilurah kedua-duanya. Lihat, bahwa Kilurah sampai sekarang, masih belum dapat berdiri dengan tegak.
Untunglah bahwa anak-anak muda itu bukan pembunuh-pembunuh yang kejam, sehingga mereka masih tetap membiarkan Ki Lurah tetap hidup meskipun dengan berbagai macam janji, berkata penunggu pedati itu. Orang bertubuh raksasa itu mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, jika demikian, Ki Lurah tidak akan lagi menguasai lingkungan ini. Begitu? Atau janji yang lain? Ki Lurah memang tidak akan melakukan sebagaimana dilakukan sebelumnya, berkata penunggu pedati itu. Jika demikian, tidak akan ada orang yang akan dapat melarang aku berbuat apa saja di sini, berkata orang berkepala botak itu. Tentu ada, jawab penunggu pedati itu. Siapa? Bertanya orang itu. Ki Lurah. Ia tentu tidak akan membiarkan daerah ini dikuasai orang lain. Ki Lurah akan tetap berkuasa di sini, tetapi Ki Lurah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan jika ada orang lain yang melakukannya, maka mereka tentu akan mencegahnya, berkata penunggu pedati itu. Terkutuk orang itu. Kenapa mereka tidak dibunuh saja, geram orang bertubuh raksasa itu. Kau mengumpatinya. Aku akan mengatakannya, berkata penunggu pedati itu. Jangan, cegah orang berkepala botak itu dengan serta-merta, jangan katakan. Itu kewajibanku, penunggu pedati itu mulai beringsut. Wajah orang berkepala botak itu menjadi tegang. Dengan sorot mata yang menusuk ia bertanya. Kewajibanmu apa? Memberikan keterangan kepada Ki Lurah jika ada orang yang bersikap seperti kau, jawab penunggu pedati itu. Kau sadari bahwa aku dapat membunuhmu, bertanya orang berkepala botak. Di hadapan saksi-saksi. Apakah tidak kau sadari bahwa Ki Lurah juga dapat membunuhmu? Apalagi aku mampu berlari cepat, sehingga jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan dapat kau tangkap sekarang, berkata penunggu pedati itu. Kapan saja dapat aku lakukan, geram orang berkepala botak itu. Terlambat. Sebab semua orang akan tahu. Jika terjadi apa-apa atasku, tentu kaulah yang dipersalahkan. Juga oleh Ki Lurah. Kau tahu, aku sangat dikasihi oleh Ki Lurah, berkata penunggu pedati itu. Setan kau. Pergi, bentak orang berkepala botak itu. Pergi untuk melapor, bertanya penunggu pedati itu. Wajah orang berkepala botak itu menjadi merah. Dengan geram ia berkata, apa maumu sebenarnya? Kau harus memberiku upah penitipan pedatimu 3 kali lipat, di samping upah yang biasanya kau berikan, karena sebagian harus aku serahkan kepada pemilik tempat ini, berkata penunggu pedati itu. Gila. Kau benar-benar sudah gila, geram orang berkepala botak itu. Penunggu pedati itu justru melangkah surut. Katanya. Baiklah. Jika kau berkeberatan, maka sudah sepantasnya umpatanmu terhadap Ki Lurah keduanya itu aku sampaikan. Tunggu. Tunggu iblis, geram orang itu. Kau bayar atau tidak, berkata penunggu pedati itu sambil tersenyum. Kau mencoba memerasku rasa-rasanya tangan orang berkepala botak itu ingin meremas wajah orang yang memerasnya itu. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya ia tidak berani menolaknya. Karena itu, sambil mengumpat-umpat ia pun telah membayar sebagaimana diminta oleh penunggu pedati itu. Tidak seberapa, berkata penunggu pedati itu. Kali ini kau membawa segerobak kelapa yang akan menjadi minyak kelentik yang mahal. Kau tentu mendapat upah yang banyak, sehingga yang kau berikan ini hanya sekuku ireng dari yang kau terima. Terima kasih. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Orang berkepala botak itu termangu-mangu ketika ia melihat penunggu pedati itu meninggalkannya. Sementara itu, dari pedati yang ada di depan pedatinya ia mendengar seseorang tertawa. Orang berkepala botak itu melangkah mendekatinya sambil berkata, orang itu memang anak iblis. Ia telah memerasmu, bertanya orang yang tertawa itu. Ya, jawab orang berkepala botak. Kali ini kau yang diperas. Aku juga pernah mengalami, berkata orang yang ada di dalam pedati. Suatu ketika orang itu memang harus dibunuh, geram orang yang marah karena pemerasan itu. Tetapi kawannya yang masih ada di dalam pedati masih saja tertawa. Katanya, jangan terlalu pelit. Bukankah ia masih terlalu bodoh untuk memerasmu jauh lebih banyak dari yang diminta? Hanya 3 kali upah dari penitipan pedatimu. Berapa itu? Kenapa tidak 100 keping atau lebih yang tentu akan kau bayar juga karena kau tidak mau mati karena Ki Lurah keduanya marah kepadamu? Persetan, geram orang botak itu.
Lain kali berhati-hatilah. Jangan pernah mengumpannya lagi. Aku yang berhati-hati ini pun telah terkena pula, berkata orang yang ada di dalam pedati itu. Orang berkepala botak itu masih akan berbicara lagi. Tetapi pedati-pedati itu pun mulai bergerak. Tempat penitipan pedati itu telah dapat dipergunakan untuk pemberhentian setelah orang-orang yang ada di dalamnya yang menunggui arena pertempuran telah menyingkir. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu yang mengantar seorang gadis itu telah keluar dari padukuhan. Sementara malam terasa menjadi sangat gelap, karena tidak ada lagi cahaya lampu-lampu minyak maupun oncor yang menerangi jalan di luar padukuhan. Tetapi malam belum terlalu dalam. Sementara di langit bintang gemerlapan. Gelap sekali, desis gadis yang diantar kembali kepada orang tuanya itu. Tetapi itu lebih baik daripada di padukuhan yang baru saja kita tinggalkan itu. Sahut Mahisa Pukat. Ya, gumam gadis itu hampir kepada diri sendiri. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, mudah-mudahan di padukuhan sebelah tidak terjadi sesuatu. Menurut pengenalan kita, ketika kita menuju ke rumah Miat Sangka, kita tidak melalui padukuhan ini. Ya, kita waktu itu memang menghindari. Tetapi kita mengenali lingkungan ini, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Dengan ketajaman penglihatannya, maka di keremangan malam Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mampu mengenali arah sehingga mereka tidak tersesat, meskipun perjalanan mereka menjadi bertambah jauh. Apalagi mereka merasa tidak tergesa-gesa sebagaimana saat mereka bersama-sama dengan sekelompok saudara seperguruan Miat Sangka yang sedang kehilangan penalaran sehingga mereka telah menculik seorang gadis. Beberapa saat lamanya mereka berjalan menyeberangi bulak yang memang agak panjang. Namun kemudian mereka telah memasuki sebuah padukuhan. Kita akan mencoba menghubungi petugas yang ada di Banjar Padukuhan. Jika diizinkan, kita akan bermalam di Banjar. Tetapi jika tidak, maka kita akan bermalam di mana saja, berkata Mahisa Murti. Ya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Namun ketika berpaling kepada Mahisa Semu, maka Mahisa Semulah yang menyahut. Kita dapat bermalam di mana saja. Bukankah ketika kita berangkat, kita pun bermalam di mana saja? Kita tidak bermalam di mana-mana. Kita berjalan terus, desis Mahisa Pukat. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Ketika mereka menyusuri jalan padukuhan, maka keadaan memang sudah menjadi sepi. Karena itu, maka mereka tidak dapat bertanya kepada siapapun, di manakah letaknya Banjar Padukuhan. Mereka memang agak segan mengetuk pintu rumah yang sudah tertutup, agar mereka tidak mengganggu keluarga yang tinggal di rumah itu. Bahkan mungkin keluarga itu akan terkejut dan menjadi ketakutan. Karena itu, maka mereka berempat mengharap akan melewati sebuah gardu yang telah terisi sehingga mereka akan sempat bertanya kepada mereka yang ada di gardu itu, di manakah letak Banjar Padukuhan. Ketika mereka sampai di Simpang 4, mereka menjadi kecewa. Gardu di Simpang 4 itu kosong meskipun oncor telah dinyalakan. Kita sekarang kemana? Bertanya Mahisa Semu. Tentu jalan inilah jalan induk Padukuhan. Kedua jalan simpang itu lebih sempit, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ia pun bersama dengan ketiga orang yang lain telah berjalan terus. Mereka berharap bahwa Banjar Padukuhan itu berada di pinggir jalan induk. Jika bukan banjarnya, maka tentu rumah Ki Bekel yang terletak di pinggir jalan itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka memang melihat regol yang nampaknya lebih besar dari regol-regol yang lain. Oncor yang menyala di regol itu pun memberikan isyarat bahwa tempat itu berbeda dengan rumah orang kebanyakan. Apalagi ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat beberapa orang berada di belakang pintu regol yang terbuka. Kita dapat bertanya sekarang, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Pukatlah yang kemudian berjalan di depan. Ketika ia berhenti di depan pintu, maka orang-orang di pintu itu pun telah berpaling kepadanya. Kisanak, bertanya Mahisa Pukat. Apakah di sini Banjar Padukuhan atau rumah Ki Bekel? Orang-orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja dua orang telah menyibak mereka dan melangkah mendekati Mahisa Pukat. Seorang di antaranya menjawab. Ini Banjar Padukuhan Kisanak. Apakah maksud Kisanak? Kami ingin bertemu dengan petugas di Banjar ini.
Kami dalam perjalanan jauh ingin mohon untuk diizinkan menginap di Banjar ini semalam ini saja, minta Mahisa Pukat. Marilah. Silahkan masuk-masuk, orang itu ternyata sangat ramah. Mahisa Pukat justru termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Mahisa Murti, Mahisa Semu dan gadis yang diantarkannya itu. Marilah, desis Mahisa Pukat. Demikianlah, maka mereka berempat pun telah masuk ke halaman Banjar, sementara orang-orang yang ada di pintu telah menyibak. Ternyata sambutan atas keempat orang itu begitu baik sehingga keempatnya justru menjadi termangu-mangu. Ketika mereka kemudian dipersilahkan naik ke pendapa, dua orang yang telah separuh baya menemui mereka dengan sangat hormat. Anak-anak muda, berkata salah seorang dari mereka. Kami berharap bahwa apa yang pernah anak-anak muda lakukan, adalah satu kurnia bagi kami. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak. Sebagian dari keheranan mereka, mengapa mereka disambut dengan sangat baik, telah terjawab. Agaknya orang-orang padukuhan itu telah mendengar apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah bahwa orang itu berkata selanjutnya. Ketika anak-anak muda bertempur di padukuhan sebelah, kebetulan aku telah melihatnya tanpa sengaja, karena aku sedang mempunyai kepentingan di padukuhan itu. Aku melihat semuanya yang terjadi. Dan aku mendengar bahwa anak-anak muda adalah saudara seperguruan Miat Sangka. Adalah kebetulan bahwa secara pribadi aku mengenal Miat Sangka yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu dan yang telah mempersiapkan diri untuk memimpin sebuah perguruan. Tetapi aku sama sekali bukan orang berilmu. Jika aku kenal secara pribadi, adalah karena aku masih mempunyai hubungan darah meskipun agak jauh. Ketiga anak muda yang mengantarkan seorang gadis itu termangu-mangu. Mereka justru menjadi ragu-ragu. Meskipun Miat Sangka tidak akan mengingkari pertolongannya, tetapi Miat Sangka tentu akan menjadi bingung jika ditanyakan kepadanya tentang tiga orang anak muda yang mengaku saudara seperguruannya. Tetapi mereka pun berharap bahwa kehadiran seorang gadis di antara mereka akan selalu mengingatkan Miat Sangka kepada mereka berempat dan tidak ingkar tentang mereka. Karena anak-anak muda itu tidak menanggapinya dengan segera, maka orang itu berkata pula. Karena itu, maka kedatangan kalian kami terima dengan senang hati. Mahisa Murti pun kemudian sambil mengangguk-angguk menjawab. Terima kasih Kisanak. Tetapi jika Kisanak tadi berada di padukuhan sebelah, agaknya begitu cepat telah berada di padukuhan ini. Orang itu tersenyum. Katanya. Aku berlari melalui jalan pintas dan pematang setelah aku mendengar bahwa Kisanak akan pergi ke padukuhan sebelah. Kisanak berada di padukuhan itu, sebelum meninggalkan orang-orang tamak yang menakutkan lingkungan di sekitar tempat ini. Aku memang berharap Kisanak akan singgah di Banjar ini. Kami sudah memberitahukan kepada Ki Bekel, sehingga sebentar lagi Ki Bekel tentu akan datang. Ah, merepotkan sekali, jawab Mahisa Murti. Kami memang ingin mohon untuk diperkenankan bermalam di Banjar ini. Tetapi anggap saja kami pengembara yang lewat, sehingga dengan demikian Kisanak tidak perlu menyambut kedatangan kami seperti menyambut seorang tamu. Kalian memang tamu kami, berkata orang itu. Kami memang harus menyambut dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang dapat melihat langsung bagaimana kalian mengalahkan orang-orang tamak itu. Nampaknya begitu mudahnya dan begitu cepat terjadi. Padahal kedua orang itu adalah orang yang sangat ditakuti, sehingga seakan-akan apa yang dikatakan merupakan peraturan dan paugiran yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Serta apapun yang mereka kehendaki harus terjadi. Apa yang mereka minta harus diberikan. Mereka tidak akan melakukan lagi, berkata Mahisa Murti. Ya. Nampaknya mereka benar-benar menjadi jera. Apalagi para pengikutnya. Mereka tidak akan berani berbuat apapun di daerah ini, setelah mereka tahu bahwa Miat Sangka telah ikut campur, berkata orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata nama Miat Sangka masih sangat disegani. Namun beberapa saat terakhir, Miat Sangka agaknya terlalu sibuk dengan lingkungannya sendiri. Sehingga ia dan saudara-saudara seperguruannya tidak menyadari bahwa mereka sangat diperlakukan oleh banyak orang. Dengan demikian maka Mahisa Murti sudah bertekad untuk menemuinya kembali setelah ia menyerahkan gadis itu kepada orang tuanya. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian, Ki Bekel pun telah datang. Ternyata Ki Bekel sudah mendapat keterangan tentang semua peristiwa yang terjadi,
sehingga karena itu, maka Ki Bekel pun nampaknya sangat hormat kepada anak-anak muda itu. "Selamat datang di padukuhan yang miskin dan kotor ini anak-anak muda," berkata Ki Bekel. Ketiga anak muda yang mengantar gadis itu justru merasa segan atas sambutan yang berlebihan itu. Namun mereka tidak ingin menyakiti hati Ki Bekel dan para bebahu. Juga orang-orang padukuhan yang telah bersusah payah berkumpul di Banjar itu. Beberapa saat anak-anak muda itu telah berbincang dengan Ki Bekel dan para bebahu. Sementara itu, beberapa orang perempuan telah sibuk di dapur untuk menjamu orang-orang yang dianggap luar biasa itu. Ternyata sejenak kemudian, maka beberapa orang telah menghidangkan makan dan minuman hangat bagi anak-anak muda yang telah merubah keadaan untuk satu lingkungan yang luas. Meskipun anak-anak muda itu sudah singgah di sebuah kedai, namun sebenarnya lah mereka telah menjadi lapar kembali. Apalagi di kedai yang mereka singgahi, mereka belum sempat makan dan minum sebaik-baiknya. Namun anak-anak muda itu berusaha untuk menempatkan diri mereka. Betapapun juga, mereka harus menahan diri. Mereka makan dan minum seperti orang-orang yang tidak kelaparan dan kehausan. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah selesai dengan makan dan minum. Ternyata Ki Bekel mengerti bahwa anak-anak muda itu tentu merasa letih. Karena itu, maka mereka pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. "Ada beberapa bilik yang dapat kalian tempati di bagian belakang Banjar ini." Ki Bekel mempersilahkan. Tetapi gadis itu nampak tidak bersedia tidur seorang diri. Ia masih selalu dibayangi oleh ketakutan, sehingga karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, "Kami akan tidur di pendapa ini saja Ki Bekel, atau barangkali di Serambi." Gadis yang kami antarkan ini nampaknya masih dibayangi oleh ketakutan karena tingkah laku kedua orang yang disebut Ki Lurah itu. Tetapi anginnya keras sekali, berkata Ki Bekel. "Kami sudah terbiasa tidur di tempat terbuka. Sebagai pengembara kami memang dapat tidur di mana saja," jawab Mahisa Murti. Namun berdasarkan beberapa pertimbangan, maka akhirnya mereka dipersilahkan tidur di serambi samping, di sebuah amben yang cukup besar, yang terbiasa dipergunakan oleh anak-anak muda yang tidak mendapat tempat di gardu yang sempit. "Silahkan anak-anak muda," berkata Ki Bekel. "Mudah-mudahan sambutan kami dapat memadai dengan kebesaran kalian." "Kebesaran apa?" bertanya Mahisa Murti. "Orang yang mampu mengalahkan Ki Lurah kedua-duanya adalah orang-orang yang jarang ada duanya. Jika bukan saudara-saudara seperguruan Miat Sangka, tidak akan dapat melakukannya," berkata Ki Bekel. Anak-anak muda itu hanya menarik nafas saja. Mereka sudah terlanjur mengatakannya. Karena itu, mereka tidak akan mudah mencabutnya meskipun bagi mereka, tataran ilmu tertinggi dari perguruan Miat Sangka itu masih belum berarti. Bahkan paman gurunya pun tidak mampu mengatasi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga dengan jujur Miat Sangka harus mengakui bahwa gurunya pun belum tentu dapat mengimbangi anak-anak muda itu. Meskipun demikian, anak-anak muda itu tidak ingin mendapat tanggapan yang berlebihan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Sambutan yang kami terima ternyata sangat berlebihan. Bukannya kami tidak berterima kasih atas sambutan ini. Tetapi bagi pengembara seperti kami, sambutan ini agak berlebihan, sehingga dapat membuat kami malas beranjak dari tempat ini. Tetapi maksud kami adalah untuk menyatakan kegembiraan kami atas peristiwa yang terjadi, karena akan memberikan warna baru dalam kehidupan di lingkungan ini," berkata Ki Bekel. "Kami mengerti Ki Bekel. Kami pun menyadari bahwa kami harus mengucapkan terima kasih atas sambutan ini," jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka keempat orang itu pun kemudian telah diantar ke Serambi. Ternyata beberapa lembar selintru telah dipasang, sehingga serambi itu tidak lagi terbuka seluruhnya. Dengan demikian angin yang memang agak besar, telah tertahan. Gadis yang bersama dengan ketiga anak muda itu merasakan sedikit kehangatan di serambi itu. Karena itu, maka ia pun segera membaringkan dirinya di sudut sebuah amben yang besar. Ia menjadi semakin tenang karena ia menjadi semakin yakin akan kemampuan ketiga orang anak muda yang mengantarkannya. Bukan saja kemampuan mereka, tetapi juga sikap dan tanggung jawab mereka, sehingga gadis itu merasa telah benar-benar mendapatkan perlindungan. Dalam pada itu, sebagai biasa maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersepakat untuk berganti-ganti berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati menghadapi keadaan.
Mereka tidak dapat percaya sepenuhnya kepada orang-orang yang nampaknya sangat baik kepada mereka. Yang mendapat giliran paling ringan, yaitu giliran pertama adalah Mahisa Semu. Sementara di Pendapa, anak-anak muda masih terdengar berkelakar. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berbaring di sudut lain dari amben yang besar itu, sedangkan Mahisa Semu duduk bersandar dinding. Demikianlah malam itu, keempat orang anak muda itu ternyata dapat tidur nyenyak. Mahisa Semu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergantian duduk bersandar dinding. Namun mereka terlindung oleh beberapa selintru yang dipasang, sehingga meskipun mereka berada di serambi, tetapi seakan-akan mereka berada di dalam bilik. Pagi-pagi benar keempat orang itu telah bangun. Mereka bergantian pergi ke Pakiwan. Namun ternyata pagi-pagi pula Ki Bekel telah datang ke Banjar. Demikian anak-anak muda itu selesai membenahi diri, maka bagi mereka telah disediakan hidangan di Pendapa. Makan pagi, minuman hangat dan beberapa jenis makanan. Kami tahu, berkata Ki Bekel, bahwa anak-anak muda akan melanjutkan perjalanan. Karena itu, maka kami telah menyediakan hidangan pagi-pagi pula. Aku pun tidak mau terlambat melepas kalian meninggalkan Banjar ini. Mahisa Murti mengangguk hormat. Katanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segalanya melampaui dugaan dan harapan kami. Namun Mahisa Murti sempat bertanya kepada diri sendiri. Seandainya kami tidak mengaku saudara seperguruan niat sangka, apakah kami akan mendapat sambutan seperti ini meskipun kami telah melakukan hal yang sama? Tetapi Mahisa Murti tidak mengucapkannya. Sejenak kemudian, bersama-sama dengan Ki Bekel, orang yang melihat anak-anak muda itu menundukkan Ki Lurah serta beberapa orang bebahu, maka anak-anak muda itu telah makan pagi. Minum minuman hangat dan kemudian setelah duduk-duduk sejenak, mereka pun telah mohon diri. Ki Bekel dan orang-orang padukuhan itu tidak menahan mereka, karena Ki Bekel tahu bahwa anak-anak muda itu harus melanjutkan perjalanan, meskipun Ki Bekel mempunyai pengertian yang salah tentang perjalanan mereka. Demikianlah maka beberapa saat kemudian, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu serta gadis yang diantarkannya itu telah meninggalkan padukuhan itu. Sampai beberapa lama di perjalanan mereka masih membicarakan sambutan yang berlebihan di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Rasa-rasanya mereka justru menjadi asing atas diri mereka sendiri di hadapan Ki Bekel dan para bebahu. Sekarang, kita kembali kepada diri kita sendiri. Pengembara yang menempuh perjalanan panjang, berkata Mahisa Pukat. Tetapi kita adalah pengembara yang terhormat, sahut Mahisa Semu. Ya, kita memang memiliki kelebihan. Kita mempunyai bekal yang cukup bagi perjalanan kita, sehingga meskipun kita tidak dijamu lagi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu, namun kita akan dapat membelinya. Bahkan lebih baik lagi, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Namun mereka memang tidak akan merasa cemas di perjalanan yang betapapun panjangnya, karena mereka memang mempunyai bekal yang cukup banyak. Demikianlah, maka mereka pun telah menempuh perjalanan kembali ke rumah gadis itu. Meskipun jalan yang mereka tempuh sedikit menyimpang dan menjadi panjang, tetapi naluri pengembaraan akan dapat mengenali lingkungan sehingga mereka tidak akan tersesat. Ternyata mereka tidak menemui hambatan apapun lagi di perjalanan. Meskipun perjalanan kembali itu mereka tempuh lebih lama, namun mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan gadis itu. Kedatangan mereka telah mengejutkan, bukan saja seisi rumah. Tetapi demikian mereka memasuki padukuhan, maka orang-orang padukuhan itu pun telah menyapa mereka dengan nada ucapan syukur. Agaknya orang-orang padukuhan itu sudah mendengar, bahwa gadis itu telah diculik sebagai taruhan agar anak-anak muda yang pada saat itu ada di rumahnya bersedia mengikuti orang-orang yang menculiknya. Syukurlah, bahwa kau telah kembali, berkata seorang perempuan yang bertemu dengan mereka di tikungan, beberapa puluh langkah dari regol padukuhan. Terima kasih Bibi, jawab gadis itu. Ibumu setiap hari hanya menangis. Bahkan kadang-kadang telah menjadi pingsan, berkata perempuan itu. Kedatanganmu tentu akan membuatnya hidup kembali. Kami akan segera menemuinya Bibi, berkata gadis itu. Semakin cepat semakin baik, berkata perempuan itu pula. Gadis itu tiba-tiba telah menjadi tergesa-gesa. Padukuhannya tinggal beberapa puluh langkah. Demikian mereka memasuki regol padukuhan, maka beberapa orang justru telah mengerumuni mereka.
Namun seorang perempuan yang sudah separuh baya berkata, "Biarlah gadis itu cepat pulang. Ibunya sangat memerlukannya. Jika ia datang lambat, maka mungkin ia benar-benar akan terlambat." Ibunya menjadi semakin parah. Karena itu, maka orang-orang yang berkerumun itu tidak lagi menahan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan beberapa orang telah berkata, "Cepatlah pulang." Keempat orang itu pun berjalan semakin cepat. Bahkan gadis itu seakan-akan telah berlari-lari. Bagaimanapun juga ibunya adalah perempuan yang telah melahirkannya. Betapapun besarnya kesalahan yang pernah dibuatnya, tetapi ia tetap ibunya. Demikian gadis itu berlari melintasi telundak regol halaman rumahnya yang tua, ia pun telah berteriak, "Ibu, ayah." Suaranya melengking menyusup dinding rumahnya yang berlubang-lubang menyentuh telinga kedua orang tuanya. Karena itu, maka kedua orang tuanya itu pun dengan serta-merta telah bangkit. Ibunya yang lemah dan beberapa kali telan jatuh pingsan, ditunggui oleh kedua orang tetangganya, telah meloncat berlari keluar biliknya. Kedua tetangganya yang menungguinya juga mendengar suara memanggil. Karena itu, maka mereka tidak mencegah perempuan yang lemah itu berlari keluar, disusul oleh suaminya. Kedua orang tetangganya itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga mereka membenci tingkah laku perempuan itu, namun pada saat-saat gawat, mereka tidak sampai hati membiarkannya. Demikian pula tetangga-tetangganya yang lain, sehingga bergantian mereka menungguinya, menghiburnya dan berusaha untuk meringankan penderitaan wadahnya. Kedua orang tua itu tidak dapat menahan dirinya. Di telinganya suara itu pasti suara anak gadisnya. Karena itu, maka mereka pun tiba-tiba seakan-akan telah menemukan kekuatan mereka kembali, terutama ibunya, sehingga ia mampu berlari keluar rumah, betapapun sebelumnya tubuhnya seakan-akan tidak lagi dapat bergerak. Demikian perempuan itu keluar pintu rumahnya, maka anak gadisnya telah berlari hampir mencapai pintu rumahnya pula, sehingga seakan-akan keduanya telah bertemu di depan pintu. Sekejap kemudian, maka keduanya pun telah berpelukan. Keduanya menangis bersama-sama. Sementara itu ayahnya telah berdiri pula termangu-mangu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berdiri beberapa langkah dari mereka. Rasa-rasanya jantung mereka pun berdegup semakin cepat menyaksikan pertemuan antara kedua orang tua dan anak gadisnya itu. Sementara itu, beberapa orang tetangganya telah berkerumun di halaman rumah itu pula. Baru beberapa saat kemudian, kedua orang tua gadis itu ingat akan anak-anak muda yang mengantar gadis mereka. Karena itu, maka ayah gadis itu pun kemudian berkata kepada mereka, "Marilah anak-anak muda. Kami persilahkan kalian masuk." Lalu katanya kepada tetangga-tetangganya, "Marilah. Silahkan." Tangganya yang lain, sehingga bergantian mereka menungguinya, menghiburnya dan berusaha untuk meringankan penderitaan wadahnya. Tetapi tetangga-tetangganya tahu bahwa ruangan di dalam rumah itu tidak akan memuat mereka. Karena itu, seorang yang rambutnya telah memutih berkata, "Sudahlah. Kami akan berada di sini. Udara tentu panas di dalam. Silahkan menemui anak-anak muda itu di dalam. Nanti kami juga ingin tahu apa yang telah terjadi. Tetapi jangan terlalu kau risaukan kehadiran kami, karena kami sekedar ingin menyatakan rasa syukur kami." Ayah gadis itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, "Maafkan kami yang tidak dapat menerima kalian dengan baik. Jangan pikirkan itu. Bergembiralah bahwa anak gadismu telah kembali dengan selamat," berkata orang yang rambutnya memutih itu. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Kami akan menemui anak-anak muda itu." "Silahkan," jawab orang berambut putih itu. Demikianlah. Maka kedua orang tuanya, gadis itu sendiri dan ketiga orang anak muda yang mengantarnya itu telah masuk ke ruang dalam yang tidak cukup luas. Mereka pun kemudian telah duduk di sebuah amben yang besar, yang pernah dikenal oleh ketiga orang anak muda itu sebelumnya. "Apa yang terjadi dengan anakku?" bertanya perempuan yang seakan-akan telah menemukan kekuatannya kembali itu. "Tidak terjadi apa-apa Nyi," jawab Mahisa Murti, "bertanyalah kepadanya. Yang kami lakukan adalah semacam perjalanan panjang saja." Perempuan itu memandangi anak gadisnya dengan ragu-ragu. Namun kemudian ia bertanya juga, "Kau tidak apa-apa?" Anak gadisnya mencoba tersenyum. Namun ternyata ia tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba tangisnya telah meledak lagi.
Beberapa saat orang-orang yang ada di ruang itu harus menunggu menjadi tenang. Ibunya memang ikut menangis lagi meskipun ditahankannya kuat-kuat. Bahkan ia masih juga sempat menghibur anak gadisnya. "Jangan menangis lagi anakku. Kau sudah kembali bersama kami di rumah ini. Betapapun buruknya, tetapi rumah ini adalah rumah kita." Beberapa saat kemudian tangis itu pun mereda. Tersendat-sendat gadis itu mulai bercerita. Mengerikan sekali. Ibunya menjadi semakin tegang. Dengan dahi berkerut ia bertanya, "Apa yang mengerikan?" Gadis itu pun telah bercerita dari awal, sejak mereka meninggalkan rumah itu, sampai mereka kembali ke rumah itu. Demikianlah ia selesai bercerita, maka sekali lagi tangisnya tidak dapat ditahankannya. Ayahnya lah yang kemudian bergumam, "Terpujilah Yang Maha Agung. Ternyata kau masih dilindunginya. Apapun yang terjadi atasmu, namun ternyata kau selamat dan kembali dalam keadaan utuh." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Kalian telah menyelamatkan anakku lagi. Bahkan dengan demikian kau telah menyelamatkan keluargaku." Dalam kesedihan yang sangat, aku dan istriku merasa senasib dan sepenanggungan, sehingga sisa-sisa gangguan perasaan yang masih ada telah kami hapuskan seluruhnya. Kedatangan anak gadisku telah membuat keluarga ini utuh kembali. "Syukurlah," berkata Mahisa Murti. "Dengan demikian, maka apa yang telah kami lakukan, bukannya sia-sia, sehingga rasa-rasanya segala kelelahan dan keletihan telah lenyap seketika. Kami akan menjamu kalian. Kami akan berbuat apa saja yang kalian kehendaki untuk menyatakan terima kasih kami," berkata ayah gadis itu. "Tidak ada yang harus kalian lakukan," jawab Mahisa Murti. "Tentu ada," jawab ayah gadis itu. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Jika keluarga kecil ini dapat utuh kembali, maka kami sudah merasa puas. Kalian tidak perlu menambah dengan apa-apa lagi." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku akan mencoba mengerti atas kejadian ini. Tetapi aku minta kalian tinggal di rumah ini untuk 2-3 hari." Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia pun kemudian berpaling kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun nampaknya mereka pun tidak dapat memberikan pertimbangan. Bahkan Mahisa Semu telah berpaling dan memandang ke kejauhan. Karena itu, maka Mahisa Murti lah yang menjawab, "Baiklah. Kami malam ini akan bermalam di rumah ini. Besok kita berbicara lagi tentang kemungkinan berikutnya." Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu, "Di luar terdapat banyak orang yang ingin mendengar cerita tentang anak gadismu." "Oh," orang tua itu mengangguk-angguk. "Aku akan menemui mereka." Setelah mempersilahkan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu duduk, maka ayah gadis itu pun telah keluar dari rumahnya. Ternyata beberapa orang masih berada di halaman. Kecuali ikut menyatakan kegembiraan mereka, maka mereka pun ingin mendengar apa yang telah terjadi dengan gadis yang malang itu. Ayah gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bercerita sebagaimana diceritakan oleh gadis itu. Beberapa orang di halaman itu memperhatikan cerita ayah gadis itu dengan saksama. Terbayang di angan-angan mereka, ketakutan, kecemasan dan kecurigaan telah memilih jantung gadis itu. Namun seorang di antara mereka berkata, "Semuanya sudah berlalu. Bukankah mereka yang mengganggumu itu tidak akan pernah melakukannya lagi atasmu? Istrimu dan anakmu?" Ayah gadis itu termangu-mangu. Namun justru orang lainlah yang menjawab. Mereka jugalah yang menyelamatkan gadis itu dari tangan orang tamak yang telah mengambil ibunya. Ayah gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Demikianlah cerita tentang anakku Kisanak. Betapa mengerikan perjalanan mereka. Namun ia sudah kembali. Terima kasih atas perhatian kalian," berkata laki-laki itu. Demikianlah maka beberapa orang yang berkerumun itu pun telah minta diri. Satu-satu mereka keluar dari regol halaman. Namun pandangan mereka terhadap regol halaman dan rumah tua itu sudah berbeda. Setidak-tidaknya selama Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu di rumah itu. Sejenak kemudian rumah itu memang telah menjadi sepi. Meskipun jika ada orang yang lewat di jalan di depan rumah itu ia masih saja menengok dan memperlambat langkahnya. Hari itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bermalam di rumah gadis yang telah mereka janjikan.
Namun meskipun mereka berada di dalam rumah, namun mereka tetap berhati-hati. Seperti malam-malam sebelumnya, maka bergantian seorang di antara mereka bertiga telah berjaga-jaga. Namun ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu atas mereka dan seisi rumah itu. Pagi-pagi benar anak-anak muda itu sudah pergi ke pakiwan dan berbenah diri. Sehingga ketika matahari terbit, mereka sudah siap untuk melakukan kewajiban mereka. Tetapi ayah gadis yang telah mereka selamatkan itu pun telah siap pula menjamu mereka. Karena itu, maka ia pun bergegas menemui ketiga anak muda itu dan mempersilahkannya duduk di ruang dalam. Demikian ketiganya duduk, maka telah dihidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Aku menjadi curiga, berkata ayah gadis itu. Ketiga anak muda itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu Mahisa Murti bertanya. Apakah yang mencurigakan? Kami menjadi curiga bahwa kalian akan meninggalkan rumah ini, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Demikian pula kedua anak muda yang lain pun merasa lega, bahwa laki-laki itu tidak bermaksud lain. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, kami memang akan mohon diri. Agaknya segala sesuatunya telah selesai dengan baik. Tidak ada kesulitan lagi yang bakal datang. Sebaiknya, kalian yang ternyata bertetangga dengan akrab dapat bersama-sama membangun kekuatan yang betapapun kecilnya, namun jika hal itu dipikul oleh sekelompok orang, akan menjadi kuat juga. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya, kami masih ingin menahan kalian agar tidak meninggalkan rumah ini begitu tergesa-gesa, karena kami masih ingin menyatakan terima kasih kami kepada kalian. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, terima kasih. Aku kira sudah cukup. Sementara itu, kami harus melakukan tugas-tugas yang lain. Terutama, karena kami sudah terlalu lama meninggalkan lingkungan kami. Lingkungan yang mana? Bertanya orang tua itu. Mahisa Murti menggeleng sambil menjawab. Belum kau ketahui meskipun aku berusaha untuk mengatakannya yang sebenarnya. Laki-laki tua itu memang merasa tidak dapat menahan ketiga anak muda itu lagi. Laki-laki itu memang merasakan bahwa ketiganya bukan orang kebanyakan. Karena itu, maka katanya. Jika demikian anak-anak muda, kami memang tidak dapat menahan kalian lebih lama lagi. Namun demikian, jika ada kesempatan, kami mohon kalian dapat singgah lagi di rumah ini. Mudah-mudahan, jawab Mahisa Murti. Pada saat-saat tertentu kami memang melakukan pengembaraan seperti ini. Demikianlah, setelah minum dan makan beberapa potong makanan, maka mereka pun minta diri kepada seisi rumah itu. Gadis yang telah mereka selamatkan itu tidak dapat menahan air matanya. Betapa ia merasa berhutang budi kepada ketiga orang anak muda yang tidak dikenalnya dengan sungguh-sungguh itu. Tetapi ketiga orang anak muda itu memang harus meninggalkan rumah itu. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah berada dalam perjalanan. Mereka telah meninggalkan padukuhan tempat tinggal gadis yang telah menahan mereka untuk beberapa lama karena peristiwa yang beruntun terjadi atasnya. Kita akan kembali ke padepokan, berkata Mahisa Murti. Tentu, jawab Mahisa Pukat. Tidak berhenti lagi di perjalanan. Kita sudah terlalu lama pergi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah kita yang sudah tua itu, berkata Mahisa Murti pula. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya. Bagaimana jika kita menjumpai satu peristiwa yang memerlukan campur tangan kita? Sekedarnya saja. Tetapi tidak menahan kita sampai berhari-hari, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menjawab. Sebenarnya lah ia pun telah digelitik oleh keinginan untuk kembali ke padepokannya itu. Namun dalam pada itu, mereka sepakat untuk singgah di perguruan Miat Sangka. Apalagi jalan yang mereka tempuh tidak akan terlalu menyimpang jika mereka singgah barang sehari. Mereka harus menjelaskan sikap mereka yang telah mempergunakan nama perguruan Miat Sangka itu. Karena mereka berjalan bertiga tanpa seorang gadis, maka perjalanan mereka ternyata lebih cepat dari perjalanan yang pernah mereka tempuh. Baik di saat gadis itu diculik, apalagi saat mereka mengantar kembali, karena mereka harus berhenti untuk berkelahi. Dengan demikian maka menjelang senja, mereka telah sampai ke tempat yang mereka tuju, meskipun mereka telah berhenti 2 kali di perjalanan untuk singgah di kedai makan. Namun demikian mereka melangkah masuk ke regol halaman, maka mereka terkejut melihat keadaan di halaman itu. Beberapa orang telah berloncatan sambil mengacukan senjata.
Namun ketika mereka melihat ketiga anak muda itu, maka mereka pun segera mempersilahkan mereka dengan ramah. "Silahkan. Aku beritahukan Kakang Niat Sangka," berkata salah seorang di antara mereka. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Mahisa Pukat. "Biarlah Kakang Niat Sangka memberikan keterangan," jawab orang itu. Ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah naik dan duduk di pendapa. Mereka melihat beberapa orang yang terluka terbaring di peringgitan. Sementara itu agaknya ada beberapa sosok mayat yang sedang diangkat dan dibaringkan di serambi gandok. Beberapa saat kemudian, barulah Niat Sangka keluar. Ternyata Niat Sangka pun telah terluka, meskipun tidak terlalu parah. Namun lukanya telah mendapat perawatan yang baik, sehingga darah tidak lagi menitik dari luka di pundaknya itu. Niat Sangka pun dengan tergopoh-gopoh telah menemui ketiga anak muda itu. Sementara Mahisa Murti pun segera bertanya, "Apa yang telah terjadi di sini?" Wajah Niat Sangka menjadi buram. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Persoalan dengan kedua orang paman guru yang berniat mengambil alih pimpinan itu ternyata belum selesai." "Saudara-saudara seperguruannya datang kemari?" bertanya Mahisa Murti. "Tidak. Tetapi murid-muridnya," jawab Niat Sangka. "Ternyata dua kelompok para murid dari kedua orang paman itu telah datang bersama-sama." "Apakah kalian belum pernah mengetahui sebelumnya, bahwa kedua orang pamanmu itu memiliki perguruan masing-masing?" bertanya Mahisa Pukat. "Sama sekali belum," jawab Niat Sangka. "Sebenarnya lah bahwa kami tidak banyak mengetahui tentang kedua orang paman itu." "Sekarang, di mana pamanmu yang masih hidup, tetapi tidak lagi dapat memiliki kembali ilmunya itu?" bertanya Mahisa Pukat. "Paman telah dibawa oleh mereka," jawab Niat Sangka. Ketiga orang anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun Mahisa Murti sempat bertanya, "Apakah kekuatan mereka jauh berada di atas kekuatan kalian?" "Tidak," jawab Niat Sangka. "Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi kekuatan kami agaknya mampu mengimbangi mereka. Tetapi di antara mereka sempat mengambil paman dan mereka bawa di saat mereka melarikan diri. Sementara itu, dua orang di antara mereka terbunuh di samping beberapa orang yang terluka, sedangkan saudara kami seorang terbunuh dan beberapa orang yang lain terluka pula. Termasuk aku sendiri." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah bahwa kalian dapat mengatasi kesulitan itu. Tetapi semuanya masih belum tuntas. Masih ada yang tertinggal. Agaknya mereka tetap mendendam karena keadaan kedua orang guru dari kedua kelompok itu," berkata Niat Sangka. "Apakah mereka masih akan kembali?" bertanya Mahisa Pukat. "Nampaknya begitu," jawab Niat Sangka. "Mereka memang mengancam akan kembali dan menghancurkan rumah ini. Tentu saja maksudnya adalah perguruan ini." Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya saudara-saudara seperguruan Niat Sangka benar-benar dalam kesiagaan tertinggi sambil membenahi keadaan, sementara Niat Sangka sendiri telah terluka meskipun luka itu sudah diobati. "Kapan mereka akan kembali?" bertanya Mahisa Pukat kemudian. "Kami tidak tahu," jawab Niat Sangka. "Tetapi tentu segera setelah mereka mendapat bantuan. Mereka benar-benar mendendam." "Di mana kedua orang saudara kandungmu?" bertanya Mahisa Murti. "Ada. Untunglah keduanya belum meninggalkan tempat ini," jawab Niat Sangka. "Sekarang keduanya sedang beristirahat. Keduanya telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka, sehingga demikian lawan-lawan kami meninggalkan tempat ini, keduanya hampir menjadi pingsan." "Berbahaya sekali," sahut Mahisa Murti. "Jika saja lawan-lawan kalian sempat bertahan untuk beberapa saat, maka kedua saudaramu itu tentu akan mengalami bencana. Aku sudah mengatakannya. Sekarang keduanya dan beberapa orang yang benar-benar kehabisan tenaga baru beristirahat penuh. Mereka aku biarkan untuk tidur setelah makan dan minum secukupnya. Jika lawan itu kembali, hendaknya mereka sempat ikut bertempur dengan sebaik-baiknya," berkata Niat Sangka. "Termasuk kau sendiri?" bertanya Mahisa Murti. "Tetapi keadaanku lebih baik dari kedua saudara kandungku itu. Mereka memang tidak terluka separah aku, meskipun ada beberapa goresan senjata di kulitnya. Tetapi mereka benar-benar kehabisan tenaga," berkata Niat Sangka. "Apakah mereka telah minum obat-obatan yang dapat membantu menumbuhkan kembali kekuatan mereka?" bertanya Mahisa Murti. "Kami tidak mempunyai obat semacam itu," jawab Niat Sangka.
Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia mempunyai obat yang dapat membantu mempercepat pulihnya kembali kekuatan. Tetapi tidak terlalu banyak. Karena itu, maka katanya, barangkali aku dapat membantu untuk 5 orang yang paling penting di antara kalian. Membantu apa? Bertanya Miat Sangka. Obat itu. Karena itu hanya mempunyai sedikit, jawab Mahisa Murti. Wajah Miat Sangka menjadi cerah. Katanya, sudah cukup untuk 5 orang. Aku dan kedua orang saudara kandungku ditambah 2 orang terbaik di antara kami yang juga mengalami kelelahan seperti aku. Mahisa Murti pun kemudian memberikan 5 butir obat yang dimaksudkan untuk 5 orang sebagaimana dikatakan oleh Miat Sangka. Obat yang harus dicarikan dahulu dengan minuman yang harus diminum sampai habis. Dengan segera Miat Sangka membagikan obat itu. Dibangunkannya kedua orang saudaranya yang benar-benar baru tidur nyenyak untuk minum obat itu. Nanti kalian dapat tidur lagi, berkata Miat Sangka. Sementara itu saudara-saudaranya yang lain telah mengatur diri sebaik-baiknya sehingga semuanya akan mendapat kesempatan untuk beristirahat, karena sebenarnya lah semua orang merasa letih menghadapi pertempuran yang keras dan lama itu. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, maka 5 orang telah minum obat yang dapat membantu mempercepat pulihnya kembali kekuatan mereka setelah dalam pertempuran yang sengit memeras tenaga mereka sampai tuntas. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, maka kelima orang itu termasuk Miat Sangka telah diminta untuk tidur barang sejenak. Jika mereka nanti bangun dari tidur, maka mereka tentu sudah mendapatkan kekuatan mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Tetapi aku harus menemui kalian. Tidak pantas jika aku membiarkan kalian duduk di sini sementara aku pergi tidur, berkata Miat Sangka. Keadaannya menuntut demikian, berkata Mahisa Murti. Tidurlah. Tidak perlu terlalu lama. Dalam tidur kau beristirahat sepenuhnya sementara obat itu mendapat kesempatan sebaik-baiknya bekerja di tubuhmu. Miat Sangka mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Tetapi kalian harus berjanji. Kenapa kami yang justru harus berjanji, bertanya Mahisa Murti. Berjanji untuk tidak meninggalkan tempat ini selama aku tidur, berkata Miat Sangka. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun Mahisa Pukatlah yang menyahut. Kami akan menunggu. Terima kasih, berkata Miat Sangka. Biarlah saudara-saudara seperguruanku menemani kalian duduk di sini. Miat Sangka pun kemudian telah masuk kembali ke dalam rumah. Nampak sekali betapa ia pun merasa sangat letih. Langkahnya memang gontai dan kakinya seakan-akan menjadi sangat berat. Beberapa saat kemudian, ketiga orang anak muda itu duduk di pendapa. Sementara itu Mahisa Murti berdesis. Apakah kita akan tertahan lagi di sini? Bukankah kita telah memutuskan untuk segera kembali ke Padepokan Bajrageni? Hanya tertunda beberapa saat selama mereka tidur, jawab Mahisa Pukat. Apakah kita akan sampai hati meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini? Ternyata Mahisa Murti pun mengangguk. Katanya, aku mengerti. Namun dalam pada itu, Mahisa semula yang bertanya. Di manakah letaknya Padepokan Bajrageni itu? Kita akan segera menuju ke Padepokan itu, berkata Mahisa Murti dengan nada rendah. Bersambung ke bab 130. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.